Ning Chen, keluar kau sekarang juga. Tuan muda kedua, Anda tidak boleh masuk. Tuan muda keempat sedang tertular demam. Jangan sampai Anda ikut tertular. Minggir, pelayan rendahan sialan. Berani-beraninya menghalangi jalanku. Suruh anak haram itu berhenti pura-pura mati. Cepat keluar menemuiku. Bukankah aku sedang memimpin? Pasukanku baku tembak dengan musuh. Ini adalah dinasti Xuan Agung. Ayahku, Ning Ziming, adalah menteri upacara istana tingkat 2. Ternyata aku adalah seorang anak haram, yang tumbuh besar dari belas kasihan orang lain, dan baru 2 tahun terakhir ini dibawa pulang. Bukan karena dia punya hati nurani, dia hanya takut musuh politiknya menyebutnya tak berperasaan, dan membuang darah dagingnya sendiri. Tuan muda kedua, Anda tidak boleh masuk. Paman Chai, satu-satunya orang di kediaman ini yang paling baik padaku. Saat aku kelaparan karena hanya diberi makanan sisa, selalu Paman Chai, yang menyisihkan jatah makanannya untukku. Sudah kuduga kau anak haram hanya pura-pura sakit. Serahkan Liontin Gioku. Kalau tidak, aku akan menghajarmu sampai mati hari ini. Tuan muda keluarga Ning lainnya takut aku ikut mendapat warisan. Jadi mereka sering mencari alasan untuk memukuliku. Soal giok ini pasti juga cuma alasan untuk menindasku. Karena kau ingin bermain-main, maka aku akan menemanimu bermain sampai puas. Kakak kedua, maafkan aku kembalikan Liontin Giokmu. Tolong jangan marah lagi. Sudah kuduga Liontin Gioku dicuri olehmu, dasar anak haram. Berani-beraninya mencuri Liontin Gioku. Tunggu sampai ayah pulang nanti. Kau pasti akan menerima akibatnya. Kakak kedua, sudah ditemukan. Beraninya kau memukulku. Anak haram sepertimu berani memukulku. Bukan cuma berani memukulmu. Aku bahkan berani membunuhmu. Percaya tidak? Tuan muda keempat, bagaimana kalau dia mengadu? Tenang saja, keluarga ini, entah memperlakukanku dengan baik, atau kita semua hancur sekalian. Ganer, ayah sudah menyuruh pelayan untuk membuatkan sup ayam. Makanlah yang banyak saat makan malam nanti. Pulihkan tenagamu, kau pasti sangat kelelahan beberapa hari ini. Terima kasih, ayah. Ayah, kakak pertama, Ning Chen bukan cuma mencuri Liontin Gioku. Tadi malam dia bahkan mencoba membunuhku. Keluarga Ning kita sudah memberinya makan, memberinya minum. Apa salah kita padanya? Dia berani bertindak. Sekejam itu pada kakak kandungnya sendiri. Benar-benar anak tidak tahu diuntung. Ayo, pergi ke Taman Barat. Ning Chen, ulah apa lagi yang kau perbuat? Ning Chen, sedang apa kau? Tidak bisakah kau memberi salam saat melihat ayahmu? Apa kau sudah lupa semua tata krama yang diajarkan padamu? Memangnya aku punya ayah? Kenapa aku tidak ingat? Ya, anak durhaka, sadar tidak kau dengan apa yang baru saja kau ucapkan? Kau sudah keterlaluan. Ayah sudah memberimu makan dan pakaian. Kalau tidak ada ayah, kau pasti masih menjadi pengemis jalanan sekarang. Memberiku makan dan pakaian. Pakaian ini adalah baju saat aku baru masuk ke kediaman, yang diberikan oleh Menteri Ning padaku. Sudah 2 atau 3 tahun berlalu, kan? Dan soal makanan, aku ini tuan muda keempat keluarga Ning. Tapi putra di rumah ini malah tak boleh duduk di meja makan. Setiap hari aku hanya boleh makan sisa makanan kalian semua. Bahkan kadang sisa makanan pun tak ada. Ning Chen, Berhenti bicara omong kosong. ibu selalu menyiapkan pakaian untuk kita, dan tak pernah kurang sedikit pun untukmu. Saat makan pun kau selalu dipanggil. Kau sendiri yang tak mau datang. Kau ini sungguh putra kebanggaan ibumu. Di saat seperti ini pun kau masih takut dia mendapat nama buruk sebagai wanita yang kejam. Ayah, Ning Chen ini memutarbalikkan fakta. Dia memfitnah ayah dan ibunya sendiri. Dia harus dihukum rotan 30 kali. Kalian memfitnahku mencuri, bahkan berani menyiram air ke kasurku, sampai membuatku jatuh sakit karena kedinginan. Menteri Ning, kalau kau ingin menghabisiku, kenapa harus bersusah payah? Ambil saja obor itu, lalu lemparkan ke tumpukan kayu di bawah kakiku ini. Ayo lakukan. Anak durhaka, kau pikir dengan bertingkah gila bisa menarik perhatianku? Semakin kau begini, aku semakin muak melihatmu. Menteri Ning, kalau tidak berani turun tangan, karena takut nama baikmu hancur. Cepat suruh orang bawakan pakaian kemari. Ning Chen, dasar kau orang gila. Tuan Besar, bagaimana keadaan Singen? Apa sudah memanggil tabib? Tidak ada masalah serius, hanya butuh istirahat dengan tenang selama beberapa hari. Ning Chen si anak haram itu, jelas-jelas dia sendiri yang panjang tangan. Beraninya dia memukul kakak kedua, bahkan mencoreng nama baik ayah dan ibu. Jangan bicara seperti itu tentang adikmu. Bagaimanapun juga, Ning Chen berasal dari desa terpencil. Dia kurang didikan. Kalau sekarang dia jadi seperti ini juga salahku sebagai ibunya. Kalian sebagai saudaranya, tidak boleh menyalahkannya hanya karena masalah kecil ini. Sepertinya anak durhaka ini, benar-benar sudah keras kepala dari sananya. Berani-beraninya dia mengarang cerita. Kepala pelayan, sampaikan perintahku. Tutup seluruh paviliun barat. Jangan biarkan siapapun keluar masuk, walau selangkah. Tuan muda,
Keributan tadi sangat besar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir. Sebelumnya kita sudah terus-menerus mengalah. Tapi mereka malah semakin keterlaluan. Setelah hari ini, setidaknya Ninggan, Ningsing, dan yang lainnya tidak akan berani menindas kita sembarangan lagi. Ya, Sayang sekali, Tuan Muda, Anda sedikit terlambat mulai belajar. Andai saja tidak begitu, Anda pasti sudah lulus ujian kekaisaran. Sekarang ini, sastra sangat dihormati di dinasti kita. Kudengar ayah dari Nyonya Besar bisa menduduki posisi Perdana Menteri Kiri, hanya karena sebuah puisi yang membuat kaisar terkesan, hingga karirnya meroket tajam. Paman Cai, di mana biasanya para sastrawan berkumpul sekarang? Paviliun Cendekiawan. Ayahanda Kaisar. Anda harus makan sesuatu. Bukankah lebih baik menyuruh dapur istana saja yang membuatnya? Kenapa kita harus repot-repot keluar dari istana? Kau tidak mengerti. Akhir-akhir ini, Kekaisaran Suan kita sering menelan kekalahan di medan perang. Para cendekiawan di negeri kita sangat merisaukan hal ini. Suasana hati Jenderal Chen juga terus-terusan memburuk. Beta ingin mencari puisi yang bagus di sini untuk dihadiahkan kepadanya, agar perasaannya membaik. Meskipun Jenderal Chen sudah tua, tapi dia sama sekali tidak peduli pada harta. Memangnya di sini benar-benar ada orang yang bisa menulis puisi yang bisa membuat Jenderal Chen senang. Kita coba saja keberuntungan kita. Tuan-tuan sekalian, Beberapa hari lagi, hasil ujian kekaisaran akan segera diumumkan. kedai kami di sini mendoakan agar kalian semua berhasil lulus dengan nilai gemilang. Hari ini, kedai kami menawarkan hadiah besar untuk sebuah karya tulis yang indah. Kami harap tuan-tuan sekalian tidak segan-segan untuk menunjukkan bakat. Saya adalah murid dari Perdana Menteri Kanan. Sebelumnya saya dengar Perdana Menteri Kanan sedang mengkhawatirkan urusan perbatasan. Hari ini, saya akan menggubah sebuah puisi. Pasir kuning beterbangan di perbatasan. Ku hunus pedang, ku penggal kepala musuh. Perdana Menteri Kanan dirundung risau. Pedangku akan menuntaskan duka negara. Luar biasa. Memang pantas menjadi murid Perdana Menteri Kanan. Bakatnya sungguh menakjubkan. Orang seperti ini pasti belum pernah menginjakan kaki di medan perang. Dia hanya bisa melihat isi buku, mencari kata-kata omong kosong untuk menipu diri sendiri dan orang lain. Perkataan ayahanda memang benar. Dia memakai nama Perdana Menteri Kanan hanya untuk mencari sensasi. Sebenarnya dia cuma ingin mencari ketenaran semata. Dalam situasi seperti ini, siapa pula yang berani melawan pamor Perdana Menteri Kanan untuk bersaing dengannya? Guru saudara memang luar biasa, tapi demi nama baik Perdana Menteri Kiri, saya juga harus naik ke panggung ini untuk bertanding denganmu. Pasukan besar menjaga perbatasan. Siasat Perdana Menteri Kiri sungguh sempurna. Musuh tak berani melangkah maju demi menjaga kedamaian negeri kita. Bagus, bagus, bagus. Puisi yang ini jauh lebih hebat dari yang tadi. Dasar pemikiran sarjana kolot, hanya tahu membaca buku. Mana bisa mereka menilai kerasnya peperangan? Berhenti kau, mau apa kau kesini? Dengan tampang gembel begini kau mau masuk? Di dalam paviliun cendekia ini, siapapun yang berbakat dipersilakan masuk. Kenapa harus menilai dari pakaian? Cih, memangnya kau siapa? Hahaha. Tampang macam kau bisa menulis mahakarya apa? Kau tahu puisi apa yang sedang mereka lantunkan di dalam? Mereka sedang membahas tentang perang di perbatasan. Memangnya kau pernah melihat medan perang? Bisa-bisanya kau mau ikut membuat puisi. Kirimkan tulisan ini ke dalam. Sebentar lagi, majikanmu sendiri yang akan memohon agar aku masuk. Hadirin sekalian, apakah masih ada yang mau menyumbangkan puisinya? Jika tidak ada karya lain, pemenang utama hari ini akan jatuh kepada tuan muda ini. Apa ini? Cepat, cepat persilakan orang itu masuk. Tuan pemilik, ada apa ini? Hadirin sekalian, di luar ada seorang jenius yang menciptakan sebuah puisi hebat. Negara hancur lebur, namun gunung dan sungai tetap bertahan. Musim semi tiba di kota, rumput dan pepohonan tumbuh lebat. Meratapi zaman, bunga-bunga pun ikut meneteskan air mata. Membenci perpisahan, kicauan burung menyayat hati. Api peperangan berkobar selama 3 bulan berturut-turut. Sepucuk surat dari rumah, setara dengan 10.000 keping emas. Terus menggaruk uban hingga rambut semakin menipis. Hingga nyaris tak sanggup lagi menahan tusuk rambut ini. Puisi yang sangat luar biasa. Benar-benar mahakarya sepanjang masa. Luar biasa kalimat. Negara hancur, namun alam tetap abadi. Puisi ini bukan hanya tersusun sangat rapi. Pilihan katanya pun tiada taraf. Yang lebih langka lagi adalah perasaan sedih dan peduli pada negara beserta rakyatnya. Sungguh tiada duanya di dunia ini. Bakat yang begitu mengguncang dunia ini. Siapakah gerangan penulis aslinya? Dari mana asal gembel ini? Puisi sehebat ini sama sekali tidak mungkin ditulis olehmu. Pasti kau mencurinya dari suatu tempat. Orang sepertimu yang bahkan tidak mampu membeli buku. Dengan penampilan melarat ini, mana mungkin punya bakat seperti ini? Benar sekali. Pasti dia cuma penipu yang mencari ketenaran. Kecuali, kau bisa membuat satu puisi lagi sekarang juga, yang kualitasnya sebanding dengan puisi tadi. Kalau tidak, kau hanyalah pencuri puisi. Betul, kalau berani, buat satu lagi, untuk membuktikan dirimu. Kalian sendiri yang memintanya. Dari 10 orang, 9 diantaranya pantas dicibir. Dan yang paling tidak berguna adalah kaum sastrawan.
Pemuda kurang ajar. Beraninya kau menghina di depan umum seluruh sastrawan di dunia ini. Sungguh keterlaluan. Kalau bukan karena para prajurit di garis depan yang menahan dingin dan bertaruh nyawa di medan perang, mana mungkin kalian bisa bersantai sambil membaca puisi di sini dan membual tentang masa damai ini. Anak muda, kau telah menyinggung orang-orang Perdana Menteri kiri. Banyak sastrawan di sini yang marah padamu. Tokoh kecilku ini mana berani membeli puisimu lagi. Cepatlah pergi, nyawamu lebih penting. Ini sih sama saja membuang-buang waktuku. Tuan muda, Tuan besar kami ingin mengundang Anda makan. Apakah Anda berkenan menerimanya? Boleh saya tahu sedikit tentang latar belakangmu, anak muda? Siapa saja anggota keluargamu? Namaku Tian Xuan. Aku tidak berniat buruk padamu, anak muda. Aku hanya ingin berteman denganmu. Tian, Di, Xuan, Huang. Namamu saja sudah memakai dua kata itu. Nama yang bagus. Namaku Lan Xing. Lansing. Ternyata ada keluarga bermargalan di ibu kota ini. Aku yatim piatu sejak kecil. Nama itu asal pilih saja. Dengan bakat hebatmu ini, anak muda, jika kamu ikut ujian kekaisaran, kamu pasti akan menjadi sarjana terbaik. Siapa tahu yang mulia kaisar akan menjadikanmu menantunya. Orang tanpa status sepertiku ini, buat apa ikut ujian kekaisaran? Lagi pula, kalaupun aku jadi sarjana terbaik, siapa juga yang mau menikahi putri kaisar? Memangnya kenapa kalau menikahi putri kaisar? Apa salah putri kaisar padamu? Coba kamu pikir, kalau menikahi putri kaisar, kamu harus memberi salam hormat padanya 3 kali sehari, kan? Terus kalau lagi ingin bermesraan, harus lapor 3 hari sebelumnya. Bukannya itu sangat menyiksa? Menyiksa katamu. Rasakan ini. Maafkan dia, anak muda, putriku ini memang sangat dekat dengan putri kaisar. Tidak apa-apa, anggap saja cuci muka. Oh ya, Paman, sebenarnya Paman mengundangku makan. Ada urusan apa? Iya, tadi aku dengar kamu sedang beradu puisi dengan seseorang. Aku merasa bakatmu sungguh luar biasa. Jadi aku ingin membeli sebuah puisi untuk kuhadiahkan kepada seorang sahabatku. Jangan khawatir, anak muda, soal harga, itu bukan masalah. Tapi ya, kau harus tunjukkan dulu puisimu padaku. Tidak masalah. Paman ingin membeli puisi yang seperti apa? Ada apa ini? Lapor, Yang Mu, Tuan Bi, Jenderal Chen sedang mabuk di bawah. Saat ini, budaya sastra di dinasti kita sedang berjaya. Banyak jenderal militer sering mengeluh karena merasa tidak berguna lagi. Terlebih lagi Jenderal Chen, karena kekalahan di perbatasan sebelumnya. Dia jadi merasa tertekan setiap hari, hanya bisa minum-minum untuk melupakan duka. Oh, iya, bagaimana kalau kita jadikan Jenderal Chen sebagai tema puisinya? Bagaimana? Kenapa? Apakah ini terlalu sulit untukmu, anak muda? Bukan begitu, aku hanya sedang berpikir, puisi mana yang paling cocok? Kau bilang puisi mana? Cita-cita yang belum terwujud ini, meratapi waktu yang terus berlalu. Ah, aku tahu. Dalam mabuk, kunyalakan pelita memandangi pedang. Dalam mimpi, aku kembali ke kamp prajurit yang riuh oleh terompet. 800 keping daging panggang dibagikan kepada pasukan. Alat musik berdawai 50 mengalunkan nada dari perbatasan. Pasukan berbaris di medan perang pada musim gugur. Masih sangat muda, tapi bisa membuat karya yang begitu luar biasa. Apa saja yang sebenarnya sudah kau alami? Dengan uang ini, aku bisa menyelesaikan masalah mendesakku. Paman, apakah ayam panggang ini masih akan kalian makan? Tunggu sebentar. Cuaca sedang sangat dingin, jangan sampai tubuhmu membeku. Ini terlalu berharga. Anggap saja ini untuk menebus kelancanganku sebelumnya. Aku sungguh meminta maaf. Jika nanti ada puisi yang bagus lagi, datanglah mencariku di pavilion Zhuangyuan kapan saja. Terima kasih. Dikala mabuk kunyalakan pelita, menatap pedang di tangan. Yang mulia, hamba sudah menyelidikinya dengan jelas. Pria ini adalah putra dari menteri ritual, yaitu Ning Ziming, dan bernama Ning Chen. Ning Ziming. Ning Ziming. Tapi seingatku, dia hanya punya 3 anak laki-laki. Yang mulia, Ning Chen ini, baru kembali ke rumah beberapa tahun terakhir ini. Dia juga sama sekali tidak disukai di keluarganya. Karena itulah Menteri Ning saat di luar, tidak pernah menyebutkan soal putranya yang satu ini. Aku jadi ingat, sebelumnya, ada yang pernah melaporkan Menteri Ritual, karena telah menelantarkan istri dan anaknya. Tapi karena saat itu kita sedang berperang melawan negara Tuuluo, masalah itu akhirnya dilupakan begitu saja. Seorang tuan muda dari keluarga Menteri Ning yang terhormat, pakaiannya terlihat sangat lusuh. Dan dari cara makannya tadi, jelas
dia sudah kelaparan sangat lama. Pasti ada yang tidak beres di balik semua ini. Reputasi Ning Ziming selama ini cukup baik. Di dunia sastra kerajaan Daksuan kita, dia juga lumayan punya nama. Tapi siapa sangka, ternyata kelakuannya bisa seburuk ini. Sepertinya moral pribadinya sangat bermasalah. Yang mulia, apakah Anda ingin menghukumnya? Memang sudah saatnya dia diberi peringatan keras. Aku harus membuatnya sadar, bahwa anak yang dia buang layaknya sampah ini, sebenarnya adalah pemuda yang sangat luar biasa. Berani-beraninya kau, Ning Chen. Ternyata kau anak yang sangat durhaka. Ayah menyuruhmu merenungkan kesalahan di kamar. Kau malah beraninya keluyuran diam-diam. Hebat sekali. Ya, kakak sulung baru saja memberitahuku, kalau dia kehilangan uang peraknya, dan kau tiba-tiba saja membeli barang. Pasti kau yang sudah mencurinya, kan? Omong kosong. Tuan muda keempat bahkan tidak pernah bertemu tuan muda sulung. Mana mungkin dia mencuri uangnya? Dasar budak, beraninya kau banyak mulut. Hajar dia. Berhenti kalian. Kau mau apa? Aku sedang mencari barang. Cari barang buat apa? Tentu saja untuk memecahkan kepala anjingmu itu. Cepat tahan dia. Tuan muda ketiga, ini semua salah hamba karena tidak menjaga tuan muda keempat dengan baik. Kalau mau memukul, pukullah hamba saja. Memangnya kau pantas? Kau cari mati. Biar bagaimanapun juga, aku ini tetaplah tuan muda keluarga Ning. Atas perbuatan kalian hari ini, Ning Mao tentu saja tidak akan menanggung akibatnya. Tapi bagaimana dengan kalian? Coba pikirkan gaji kalian yang tidak seberapa itu. Apa sepadan melakukan semua ini? Apa yang mau kau lakukan? Aku akan melaporkanmu pada ayah. Kalau begitu, aku akan menunggu di sini hari ini. Coba kulihat apa yang bisa kau perbuat. Hamba menghadap yang mulia. Kudengar Jenderal Chen, akhir-akhir ini sering mabuk-mabukan, dan sering bersedih hati. Hari ini aku mendapatkan sebuah puisi, yang sangat pas untuk diberikan pada Jenderal Chen. Sarjana kolot mana lagi yang melaporkan hamba? Puisi dari seorang cendekiawan. Apa isinya cuma kata-kata untuk cari muka lagi? Hamba akan mendengarkannya dengan saksama. Oh Zenzi, untuk Chen Tongfu. Kupersembahkan puisi heroik ini kepadanya. Bolehkah hamba tahu siapa penulisnya? Yang mulia, orang ini pastilah sahabat sejati hamba. Memangnya tidak mungkin kalau aku yang menulisnya. Maafkan kelancangan ucapan hamba, Yang Mulia. Yang Mulia sudah sangat lama berdiam di dalam istana. Mana mungkin bisa menulis puisi sehebat ini? Jenderal Chen, kamu terlalu meremehkan aku. Tapi tentang puisi ini, memang benar bukan aku penulisnya, melainkan ditulis oleh seorang pemuda, yang bernama Lan Xing. Saat aku mendapatkan puisi ini, belum ada judulnya sama sekali. Sekarang aku sudah memikirkannya. Mari beri judul hadiah untuk Jenderal Chen. Hamba bersujud dan berterima kasih atas karunia ini. Lan Xing, aku pasti akan menemukanmu. Tuan Menteri. Yang Mulia sedang berada di ruang baca istana, dan menitahkan Anda untuk segera menghadap. Hamba Ning Ziming, menghadap Yang Mulia. Menteri Ning, ada berapa putra yang kamu miliki? Menjawab Yang Mulia. Hamba memiliki 3 atau 4 putra. Jadi sebenarnya ada berapa? Menjawab Yang Mulia. Ada 4. Menteri Ning. Dinasti ini menjunjung tinggi nilai kebajikan, keadilan, kesopanan, kebijaksanaan, dan integritas. Aku tidak mau mencampuri urusan pribadimu. Tapi bagaimanapun juga, mereka adalah darah dagingmu sendiri. Aku tidak suka pada orang yang tidak punya hati nurani. Hamba lancang memohon Yang Mulia untuk berterus terang. Anak yang bernama Ning Chen itu, anak yang baik. Kamu harus memperlakukannya dengan lebih baik. Apa jangan-jangan ada yang melaporkanku, karena telah menelantarkan istri dan anakku. Mohon ampuni hamba, Yang Mulia. Hamba tahu hamba bersalah. Mohon ampunan Yang Mulia. Aku memanggilmu kemari hari ini, sama sekali tidak berniat untuk menghukummu. Ning Chen itu anak yang baik. Aku sudah pernah bertemu dengannya. Dia sangat berbakat. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jangan mengecewakanku. Kapan Yang Mulia pernah bertemu dengan Ning Chen, sampai-sampai memberikan pujian setinggi itu kepadanya? Apa yang sebenarnya sudah dia lakukan? Hamba patuhi titah Baginda. Pasti akan hamba ingat selalu di dalam hati. Ning Chen belum tahu identitasku yang sebenarnya. Jadi hari ini, tentang percakapan di antara kita berdua ini, kamu pasti sudah mengerti. Apa yang harus kamu lakukan? Hamba mengerti. Coba ayah lihat Ning Chen. Ayah jelas-jelas menghukumnya untuk dikurung. Tapi dia malah diam-diam kabur keluar. Dia bahkan mencuri uang perak milik kakak pertama, untuk membeli makanan. Ning Chen, bukankah tadi kamu mau memukulku sampai mati? Sekarang ayah sudah datang. HMPH, anak kurang ajar. Berani-beraninya kamu memfitnah saudara-saudaramu sendiri. Dasar anak kurang ajar. Kalian itu saudara kandung sedarah. Bisa-bisanya kalian bersekongkol untuk memfitnah. Adik kandung kalian sendiri. Kenapa aku bisa mempunyai 2 anak? Yang begitu kejam seperti kalian. Ah,
Jelas-jelas dia yang salah duluan. Ya, yang dikatakan kakak pertama itu benar. Coba ayah lihat. Ada barang dan uang perak ini sebagai buktinya. Tuan besar, kami semua bisa bersaksi. Ini memang murni kesalahan Ning Chen. Iya, 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 iya. Ini semua salah Ning Chen. Minggir. Kalian sudah berani memutarbalikkan fakta. Ya, semuanya, berlutut, Menteri Ning. Taktik menghukum darah dagingmu sendiri demi keadilan ini. Kau pertontonkan untuk siapa? Jangan-jangan kau takut aku akan memecahkan kepala putra kesayanganmu itu. Iya, Chen Er. Dulu, ayahanda telah dibutakan oleh para pelayan, pengawal, seret mereka yang memfitnah majikannya ini. Dasar pelayan-pelayan rendahan. Pukul tongkat 50 kali. Ampun, Tuan besar, dan kalian berdua, bocah-bocah kurang ajar. Untung saja hari ini Ning Chen tidak apa-apa. Kalau tidak, kalian juga harus Ikut mati di kubur bersamanya. barang ini juga berani kau sentuh. Kakak pertama, ayah kita sudah gila. Ya, dia malah membela Ning Chen si anak haram itu. Bolehlah kalau dia memukulku. Tapi kenapa kau juga ikut dipukul? Apa dia benar-benar ayah kita? Putra keempat. Laporan darurat militer dari utara. Coba kau baca baik-baik. Kerajaan Tuuluo berani membantai rakyat kita, lebih dari 10.000 jiwa, dan mereka juga memusatkan pasukan di kota perbatasan. Apa kau punya jalan keluarnya, Ayahanda Kaisar, Ananda untuk saat ini? Masih belum punya strateginya, di saat kritis kau tidak bisa mengambil keputusan. Bahkan satu taktik perlawanan pun tak ada. Lalu kau masih berani ikut campur urusan negara. Aku beri kau waktu 3 hari. Jika kau masih tidak menemukan solusinya, kembalilah dan kurung dirimu di Istana Timur. Hamba laksanakan, Yang Mulia. HMPH. Hebat sekali kau, Ning Ziming. Hebat sekali keluarga Ning. Siapkan titah. Hah? Tuan Ning, putra Anda baik-baik saja. Hanya karena dia sering kelaparan dan makannya tidak teratur. Tubuhnya jadi lemah dan kekurangan tenaga. Makanya dia pingsan saat sedang emosi. Dia masih butuh banyak istirahat dan perawatan. Terima kasih banyak, tabib. Pelayan, ikut tabib untuk mengambil obat. Selain itu, suruh orang dapur, buatkan kaldu ayam kampung untuk Ning Chen, untuk memulihkan tenaganya. Baik, Tuan. Saya pamit undur diri. Tuan, aku benar-benar tidak mengerti. Jelas-jelas Ning Chen yang mencuri duluan, lalu melukai orang lain. Ini semua mutlak salahnya. Walaupun kau ingin melindunginya, kau tidak bisa tutup mata pada kesalahannya, kan? Istriku, kau mau terus membela mereka berdua, sampai kapan? Coba kau lihat baik-baik. Lihat tempat tinggal Ning Chen ini, dan barang-barang apa yang dia pakai. Mungkin pelayan di kediaman Ning saja, enggan menggunakan barang-barang rongsokan ini. Kau ini benar-benar mempermalukanku, istriku. Tuan, kau apa? Bisa-bisanya mereka bertindak sekejam itu, kepada saudaranya sendiri. Apa tidak takut nama baiknya hancur jika hal ini tersebar? Apa mereka tidak takut merusak masa depannya sendiri? Apa dia mau jadi pejabat lewat jalur rekomendasi? Tuan, Ning Chen itu cuma anak haram. Kalau Tuan merasa dia menderita tinggal di kediaman Ning ini, beri saja dia sejumlah uang, dan suruh dia pergi dari sini. Asalkan Ning Chen sudah angkat kaki dari sini, nanti kalau kita mau menyingkirkannya, Pasti akan jauh lebih mudah. kalau dia pergi dari kediaman ini, tidak akan ada lagi yang bersaing dengan Gan dan Sing untuk merebut harta warisan keluarga. Itu juga bisa mencegah orang luar bergosip bahwa aku memperlakukannya dengan buruk. Tuan, titah kaisar sudah tiba. Titah kaisar tiba. Sesuai mandat langit, kaisar menitahkan. Menteri Upacara, Ning Ziming, telah mengecewakan kebaikan kaisar, dihukum potong gaji selama 1 tahun. Demikian titah ini. Terima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia. Maksud Yang Mulia sangat jelas. Beliau membiarkanmu tetap di kementerian, agar kau diam saja dengan tenang. Kalau kau sampai membuat masalah lagi, kau harus angkat kaki dari sana. Terima kasih atas peringatannya, Kasim Kuan. Tolong sampaikan kepada Yang Mulia, hamba tak akan mengecewakan beliau lagi. Tuan, sebenarnya apa kesalahan yang Anda perbuat? Jawablah. Tuan, Sudahlah, jangan tanya lagi. Kalian semua dengar, mulai sekarang dan seterusnya. Jangan pernah berani mencari masalah lagi dengan Ning Chen. karena ini adalah perintah Tuan, aku pasti akan mengingatnya. Masih ada urusan lain di dalam rumah, aku permisi dulu. Ayah itu sebenarnya maksudnya apa sih? Bukankah ini sudah sangat jelas? Mulai sekarang, dia akan terus melindungi Ning Chen, si anak haram itu. Cih,
Mana mungkin aku biarkan dia berbuat semaunya. Ning Chen ada di kediaman ini, dan hanya Pak Tua Chai satu-satunya orang yang bisa dia andalkan. Karena ayah kalian melarang kita mengusik Ning Chen, kalian berdua harus memikirkan cara untuk mengusir Pak Tua Chai dari kediaman ini. Tenang saja, kediaman keluarga Ning ini akan selalu menjadi milik kalian berdua. Tidak ada siapapun yang boleh merebutnya. Ide bagus. Terima kasih, Ibu. Huaian. Kakanda memanggilmu hari ini, karena ada yang ingin kutanyakan padamu. Beberapa hari yang lalu, kamu dan ayahanda pergi bersama ke pavilion Zhuangyuan. Apa kamu melihat Lan Xing? Untuk apa Kakanda bertanya padaku? Bocah itu sama sekali tidak menghormati keluarga kerajaan. Hari itu, kalau saja tidak ada ayahanda, aku pasti sudah memberinya 30 pukulan tongkat. Tidak menghormati kerajaan. Ternyata ada orang seperti itu di dunia ini. Ceritanya begini, aku mendengar puisi buatannya, dan merasa karyanya sungguh luar biasa. Menurutku, orang yang bisa menulis puisi seperti itu, pastilah pemuda yang sangat jenius. Hari ini aku sedang menghadapi sedikit masalah, dan ingin meminta pendapat darinya. Bahkan Kakanda juga punya masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tentu saja. Puisi buatan bocah itu memang sangat bagus. Kalau Kakanda benar-benar ingin bertemu dengannya, maka beberapa hari lagi, pergi saja ke pavilion Zhuangyuan bersama ayahanda. Oh ya, Kakanda, kalau Kakanda nanti benar-benar bertemu dengan bocah itu, bisakah? Tolong mintakan alamatnya untukku. Isi kepalamu ini, sedang merencanakan apa lagi? Cener, kamu sudah bangun. Cepat, kepala pelayan. Pergi bawakan sup ayam yang sudah direbus itu ke sini. Baik, Tuan. Apakah aku ini berpindah dimensi untuk kedua kalinya, atau aku sedang bermimpi? Dasar anak durhaka, apa yang kamu lakukan? Tidak sakit. Sepertinya aku tidak berpindah dimensi. Cener, ayah tahu kamu masih marah. Tapi bagaimanapun juga kita ini satu keluarga. Terlebih lagi kedua kakakmu itu tidak bermaksud menindasmu. Ayah juga sudah memberi mereka pelajaran. Seperti kata pepatah, aib keluarga tidak boleh diumbar. Biarkan masalah ini selesai sampai di sini saja. Dan jangan sampai ada orang luar yang tahu. Bagaimana, Menteri Ning? Sebaiknya Anda jangan memanggilku Cener lagi. Terdengar sangat menjijikan. Orang yang tidak tahu pasti mengira hubungan ayah dan anak di antara kita sangat baik. Cener, meskipun selama beberapa tahun ini ayah telah lalai dalam merawatmu, tapi pada akhirnya, aku ini tetaplah ayah kandungmu. Ikatan darah lebih kental daripada air. Menteri Ning, kalau Anda memang benar-benar peduli dengan ikatan darah kita yang menyedihkan ini, maka tolong berbaik hatilah. Biarkan aku pergi dari kediaman Ning ini. Kamu ini memanggul beban saja tidak bisa. Mengangkat barang pun tidak sanggup. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup di luar sana? Aku ini ayahmu. Mana tega aku membiarkanmu terlantar di jalanan. Kalau begitu, Menteri Ning tidak perlu repot-repot memikirkannya. Aku juga tidak sudi mengotori tanah berharga di kediaman Ning kalian ini. Cener, tidak bisakah kamu bicara baik-baik? Kenapa nada bicaramu harus terus menyindir seperti itu? Aku ini ayahmu. Apakah kamu tidak paham arti kata berbakti? Menteri Ning, bukankah Anda terlalu pandai melucu? Dulu, saat aku berusaha keras mengambil hati kalian, pernahkah Anda menatapku walau hanya sebelah mata? Sekarang Anda menginginkan putra yang berbakti. Bukankah ini sudah terlalu terlambat? Ning Chen yang selalu mengalah dan memohon pada kalian itu, sudah mati. Kamu baru saja sadar. Kita bicarakan hal ini nanti saja. Intinya, urusan di antara kalian bersaudara. Cukup sampai di sini. Istirahatlah yang baik. Dia terus menekankan kata sampai di sini. Sebenarnya apa yang sedang dia takuti? Ya ampun, Tuan Muda Lan. Akhirnya saya bisa bertemu dengan Anda. Apakah Paman ada di dalam? Apakah dia mau membeli puisi? Tuan besar kami, sudah lama menunggu Anda di lantai atas. Wah. Sepertinya hari ini aku bisa dapat untung besar lagi. Paman, lama tidak bertemu. Hei. Kenapa pakaianmu tipis sekali? Mana mantel hangat yang kuberikan padamu waktu itu? Jangan bahas itu. Mantel itu dirampas oleh dua bajingan. Astaga. Baiklah, biar aku perkenalkan dulu. Ini adalah putraku. Tuan Muda Lan, beliau ini adalah Jenderal Chen. Bisa mengundang jenderal semudah ini. Memang pantas disebut keluarga kerajaan. Terima kasih atas puisi Tuan Muda Lan itu. Di usia semuda ini, bisa menciptakan karya yang begitu luar biasa. Jenderal Chen terlalu memuji saya. Aduh, dibandingkan dengan Anda, saya ini cuma ibarat kunang-kunang di depan bulan purnama. Rasa hormat di hati saya ini, ibarat air sungai yang mengalir deras. Tiada henti-hentinya. Wah. Saat kau bertemu denganku, kau masih bisa bersikap setenang ini, punya pendirian kuat, dan pandangan yang luas. Sebenarnya, sejak kecil saya punya satu impian, yaitu mengenakan pakaian zirah militer, maju ke medan perang untuk melawan musuh, dan berjuang demi negara. Karena itu, saya rela belajar keras membaca buku militer, dan mempelajari taktik peperangan. Kau pernah mempelajari taktik peperangan, hanya paham sedikit-sedikit. Kalau begitu, aku harus mengujimu, biar kulihat kau ini cuma membual atau tidak. Boleh saja, tapi kita sepakat dulu ya, kalau apa yang saya katakan kurang tepat, kita anggap
anggap saja sebagai hiburan semata. Jangan sampai ini memengaruhi bisnis kita. Akhir-akhir ini, pasukan kuda dari negara Tuuluo terus-menerus menyerang perbatasan Daksuan kita dan menjarah rakyat kita. Apa kau punya strategi untuk mengatasinya? Tadi saja pintar membual. Sekarang malah tidak bisa berkutik. Masa iya orang yang bisa menulis bait puisi sehebat itu? Ternyata cuma seorang pembual omong kosong. Siapa bilang saya kehabisan akal? Ini adalah urusan negara. Bicara sembarangan soal urusan negara itu bisa dihukum pancung loh. Apa yang kau takutkan? Hari ini, aku sang jenderal ada di sini. Bicaralah tanpa ragu. Jika idemu bagus, akan ada hadiah. Kalau begitu, hamba mohon izin berbicara. Pertama-tama, hamba mengenai situasi perbatasan ini. Sejujurnya belum terlalu memahaminya. Untuk saat ini, hamba hanya bisa memikirkan 3 siasat. Jika siasat ini kurang baik, anggap saja hamba hanya bergurau. Aku sudah berhari-hari tidak menemukan siasat. Dia bahkan tidak paham situasinya. Tapi malah punya 3 siasat. Sudahlah, jangan bertele-tele lagi. Cepat katakan. Baik, siasat pertama adalah kosongkan wilayah dan perkuat benteng. Saat ini, di tengah cuaca yang sangat dingin, pasukan Tuuluo sedang kekurangan perbekalan. Kita hanya perlu membawa rakyat dari luar kota untuk berlindung ke dalam kota dan mengerahkan pasukan besar untuk berjaga. Karena tidak bisa merampas apapun, pasukan dan kuda mereka akan kelelahan. Mereka tidak akan berani bertempur lama dan dengan sendirinya akan mundur. Tidak bisa. Jumlah rakyat terlalu banyak, kota ini tidak akan muat menampung orang sebanyak itu. Lagi pula, jika pasukan Tuuluo tidak mendapatkan perbekalan, mereka pasti akan menghancurkan rumah-rumah milik rakyat. Tahun depan nanti, rakyat pasti akan kehilangan tempat tinggal mereka. Tuan Muda Lan, coba cepat kau jelaskan siasat keduamu. Untuk siasat kedua ini, yaitu pasukan elit Daksuan, bertukar identitas dengan rakyat biasa. Setelah ditukar, lalu apa? Menyergap. Tapi prajurit dan rakyat biasa, bagaimanapun juga ada bedanya. Hal ini tidak akan bisa mengelabui orang kerajaan Tuuluo. Kalau begitu biarkan rakyat bergabung dengan para prajurit, menggiring pasukan musuh ke perbatasan. Lalu suruh rakyat di sekitar sana menaburkan obat pencahar pada kacang kedelai. Kalau kudanya memakan obat pencahar itu, mereka pasti akan kehilangan daya tempur, mencret sampai kakinya lemas. Saat itulah pasukan elit Daksuan kita bisa mengepung dan menghabisi mereka sepuasnya. Ini siasat yang bagus. Coba sebutkan siasat ketigamu. Siasat ketiga ini adalah berdagang. Daksuan kita kekurangan kuda perang, sedangkan kerajaan Tuuluo kekurangan pasokan barang. Kita bisa melakukan barter, memenuhi kebutuhan masing-masing. Tidak bisa, nanti persenjataan Daksuan kita sangat besar kemungkinannya jatuh ke tangan kerajaan Tuuluo. Sebenarnya tidak perlu dibuka sepanjang tahun. Setiap tahun kita hanya perlu membukanya selama 1 bulan saja. Nanti kita tinggal mengutus orang kepercayaan untuk mengawasinya. Apakah ini benar-benar kau pikirkan secara spontan? Ini karena waktunya terlalu mepet. Kalau saja aku diberi waktu lebih lama, aku pasti bisa memikirkan cara yang lebih baik lagi. Benar-benar seorang jenius. Jangan sampai dia jatuh ke tangan orang lain. Banyak-banyaklah membaca kisah 3 negara. Kau pasti paham maksudku. Paman, nah, solusinya sudah kuberikan. Jadi beli puisiku tidak. Hari ini kuberi harga murah, deh. Tuan Muda Lan benar-benar bakat yang sangat langka. Ternyata kau sedang terluka. Ada apa ini? Siapa yang berani-beraninya berbuat kekerasan di ibu kota kekaisaran? Katakan saja, jangan ragu. Aku yang akan mencari keadilan untukmu. Sudahlah, semuanya sudah berlalu. Jenderal Chen, kalau Anda benar-benar kasihan padaku, lebih baik Anda beli saja 2 puisiku ini. Sama seperti paman itu, akan kuberi harga spesial. Kebetulan kau mengingatkanku. Belakangan ini, aku baru saja mendapatkan sebuah karya yang indah. Kalau kau bisa menulis yang lebih bagus dari ini, ditambah dengan solusimu tadi, aku bersedia membayar 600 tael. Tidak masalah. Kebajikan agung menyambut musim semi. Angin lembut membawa kedamaian. Rakyat sibuk bercocok tanam. Bumi melimpahkan keberkahannya. Buset. Bukankah ini Puisi milik Sima Guang. Jangan-jangan ada orang lain yang ikut datang ke zaman ini bersamaku. Ayah, menurut anak Anda, 2 baris pertama dari puisi ini adalah mahakarya kelas atas. Tapi, 2 baris terakhir ini, daun dan awan, merah merona, tapi 2 baris terakhir ini, daun dan awan entah dari pilihan katanya, ataupun makna yang tersirat. Semuanya melenceng sangat jauh. Maaf, Tuan, siapa yang menulis puisi ini? Peraih juara ketiga ujian istana saat ini, Ning Gan. Ternyata dia. Mana mungkin orang sepertinya bisa membuat baris puisi seindah ini. Tunggu dulu, 2 baris awal dan akhir puisi ini, bagaikan langit dan bumi. Jangan-jangan, dia menemukan draft milikku, lalu menambahkan sendiri 2 baris terakhirnya. Ninggan, ini namanya kau sendirilah yang datang menyerahkan diri. Maaf, Paman, apa judul puisi ini? Pujian untuk bumi. Wah, 2 baris pertama ini memang sebuah mahakarya, namun 2 baris terakhirnya benar-benar omong kosong. Bolehkah kiranya, Paman, mengizinkanku untuk menyempurnakannya sedikit? Bagus sekali kalau begitu. Kebetulan sekali. Biarkan Jenderal Tua Chen dan putraku yang tidak berguna ini menyaksikan bakat hebatmu.
Kebaikan luhur menyambut musim semi. Angin sepoi perlahan membawa kedamaian. Kereta disiapkan untuk meninjau ladang. Nyanyian syukur petani mulai berkumandang. Luar biasa. Setelah puisi ini disempurnakan oleh Tuan Muda Lan, seketika berubah menjadi sebuah mahakarya yang sangat langka. Wah, kau memang benar-benar memiliki bakat seorang sarjana utama. Paman terlalu memuji. Asalkan puisi ini sampai ke telinga yang mulia, beliau pasti akan merasa kalau ilmu Ninggan itu sangat dangkal. Bagi seorang sastrawan, reputasi itu penting. Jika reputasi Ninggan sudah hancur, masa depan karirnya akan sangat suram. Tuan Muda Lan memang punya bakat sastra yang luar biasa. Hari ini aku keluar terburu-buru, jadi tidak bawa barang berharga. Hanya ada belati ini untuk kuberikan pada Saudara Lan. Aku mohon, Saudara Lan, jangan menolaknya. Aduh, Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ini cuma barang kecil. Kedepannya, kalian para anak muda harus sering-sering bergaul. Paman tenang saja, aku dan adik ini pasti akan lebih sering bergaul nanti. Kuan Sipeng. Hamba, inilah yang beta janjikan padamu, 600 tahil perak. Namun, apa kali ini kau bisa berjanji, uang kertasnya tidak akan dirampok? Benar juga, ya, tapi aku punya satu cara. Lan Xing, apa kau mau mempercayaiku? Tentu saja aku percaya. Kalau begitu, atas namaku sendiri, uang kertas ini akan kusimpan di pavilion sarjana ini. Kedepannya, kalau kamu butuh uang, jangan sungkan datang ke restoran Zhuang Yuan. Ide yang sangat bagus. Terima kasih, Paman. Tapi, untuk hari ini, aku harus membawa pergi sedikit. Terima kasih. Ya, maaf merepotkan. Setelah merengek pada ayahanda beberapa hari ini, kamu akhirnya bertemu dengan Lan Xing. Bagaimana menurutmu? Bakat sastranya sangat luar biasa. Dia adalah permata berharga yang langka. Tapi, hanya saja Ananda merasa, dia terasa agak familiar. Ayahanda juga merasa begitu. Kamu sudah bertemu orangnya. Bisa tidaknya kamu merekrut dia. Itu bergantung padamu. Ananda mengucapkan terima kasih, Ayahanda. Paman Cai, apa yang sedang Paman lakukan? Hamba tua ini harus pergi. Mulai sekarang, hamba tidak bisa lagi merawat Tuan Muda. Setelah hamba pergi nanti, Tuan Muda harus bisa menahan amarah Tuan Muda. Jangan pernah sekali-kali membuat Tuan Besar marah. Dan untuk urusan nyonya, sebisa mungkin Tuan Muda menghindarinya. Dasar budak sialan, sudah selesai berkemas belum? Cepatnya dari hadapanku. Ternyata kalian yang mau mengusir Paman Cai. Hei, kau salah paham. Ini adalah perintah dari ibu. Anjing tua ini, usianya sudah terlalu tua. Kediaman Ning kita tidak memelihara pemalas. Kepala pelayan, pergi periksa barang bawaannya. Jangan sampai dia dan Ning Chen bersekongkol dan membawa barang-barang kediaman ini keluar secara diam-diam. Baik, Tuan Muda. Coba saja kalau berani. Ning Chen, aku peringatkan kau, di kediaman ini, jangan ikut campur. Meskipun hari ini, kau bisa melindunginya, apa kau bisa menjamin selamanya, akan terus menjaganya setiap saat? Tuan, biarkan saja mereka memeriksanya. Tolong jangan karena masalah hamba yang tua ini, Anda jadi ikut terseret. Kalian tidak perlu repot-repot. Aku sendiri yang akan membongkarnya satu persatu. Buka mata kalian lebar-lebar. Perhatikan baik-baik. Apa ada barang curian di sini? Kau baru saja mengingatkanku. Tubuhnya juga harus digeledah. Siapa tahu dia menyembunyikan sesuatu di badannya. Jangan keterlaluan kalian. Kalian ini bukan pejabat yang berwenang. Atas dasar apa kalian berani menggeledah orang? Paman Cai sudah berada di kediaman ini, bekerja keras tanpa lelah selama puluhan tahun. Tidakkah kalian bisa membiarkannya pergi dengan terhormat dan membawa martabatnya? Martabat, di mata kami, kalian ini yang satu pecundang, dan yang satunya lagi budak rendahan. Mana pantas bicara soal martabat? Biar ku beritahu ya, semua orang terlahir setara. Kalian itu cuma beruntung lahir di keluarga yang enak, bukan karena kalian punya kemampuan sendiri. Jangan pikir aku tidak tahu. Kalian ingin menjebak dan memfitnahku. Iya, terus kenapa? Ini adalah perintah ibu. Kalau berani, pergi sana debat dengan ibu. apa yang kau lakukan. Berani kau menyentuh kakak tertua. Asal kau tahu saja, kakak pertamaku ini adalah juara 3 ujian kekaisaran. Malam ini dia akan masuk ke istana untuk perjamuan. Besok juga akan menghadap yang mulia kaisar untuk menerima penghargaan. Coba saja sentuh dia kalau kau berani. Tuan muda sekalian, ada titah lisan dari istana. Nyonya memerintahkan saya untuk memanggil Tuan Ning Chen. Apakah kau yang bernama Ning Chen? Aku ini hanya orang biasa. Bagaimana bisa aku menerima titah kekaisaran? Jangan-jangan, puisi yang aku perbaiki sudah sampai ke telinga yang mulia kaisar. Paman, Jenderal Chen, kalian benar-benar bisa diandalkan. Lancang, kenapa masih diam saja? Cepat berlutut dan terima titah ini. Menteri Ning. Menurutmu, apa yang akan terjadi kalau aku tidak mau berlutut? Jangan main-main. Menolak berlutut saat menerima titah. Itu sama saja dengan merendahkan kekuasaan kaisar. Hukuman ringannya dipukul tongkat 80 kali. Hukuman beratnya seluruh keluarga akan dihukum mati. Benarkah? Itu artinya, aku bisa menyeret seluruh keluarga besar kalian untuk mati bersamaku. Bagus sekali kalau begitu. Kalau begitu, aku benar-benar tidak akan berlutut. Persetan dengan akibatnya. Lancang. Cener, cepat berlutut dan terima titahnya. Kurang ajar. Kau ingin membuat kita semua mati. Bukankah tadi kalian sangat sombong? Sekarang baru tahu rasa takut. Sudah terlambat.
Tuan Kasim, silakan duduk dulu. Saya akan mengurus masalah keluarga sebentar. Kalian berdua, Apalagi yang kalian lakukan pada Chener? Tidak. Kami hanya mengikuti perintah ibu untuk memecat Paman Chai. Tuan. Paman Chai sudah tua. Dia tidak bisa lagi bekerja di kediaman kita. Sudah sepantasnya dia diberhentikan. Aku sama sekali tidak mengurangi gajinya sepeser pun. Nanti aku akan buat perhitungan dengan kalian. Chener, ayah tahu kau sedikit tidak puas dengan masalah ini. Kau pasti merasa kesal, tapi ibumu juga bertindak sesuai aturan. Jangan marah lagi. Ya, mari kita terima titah lisan ini dulu. Bisa? Kan, aku tidak mau. Menteri Ning, tahukah Anda apa yang telah dilakukan oleh dua putra kesayangan Anda ini? Mereka berani memfitnah Paman Chai mencuri barang. Kalau aku tidak mencegahnya, Paman Chai pasti sudah diseret ke pengadilan sekarang. Apa? Ganer, benarkah itu terjadi? Ini semua salah kepala pelayan. Dia yang memberikan ide licik itu. Aku dan adik kedua hanya terhasut olehnya. Benar. Kakak pertama benar. Semuanya adalah kesalahan budak sialan itu. Tuan muda pertama. Tuan muda kedua. Kalian, tutup mulut. Kepala pelayan. Apa yang mereka katakan itu benar. Ini semua salah hamba. Beberapa hari yang lalu, hamba menyimpan rasa tidak suka saat melayani Tuan Muda Ning Chen. Karena itulah hamba memikirkan rencana jahat ini untuk mempermalukan Tuan Muda. Kurang ajar, meskipun Ning Chen kurang disayangi, dia tetaplah Tuan Muda di keluarga Ning. Kau sebagai pelayan lama di kediaman ini, berani-beraninya bertindak kurang ajar pada majikan. Pengawal, seret kepala pelayan ini keluar, hukum dia dengan 50 pukulan tongkat. Tuan, tolong redakan amarah Anda. Tuan. Kepala pelayan sudah mengabdi di sini selama bertahun-tahun. Walaupun tidak ada jasanya, dia sudah bersusah payah. 50 pukulan ini, bukankah itu sama saja dengan merenggut nyawanya? Lebih baik kau pikirkan baik-baik, nyawamu sendiri. Seret dia keluar sekarang. Pukul dia sekeras-kerasnya. Tuan, ampuni nyawa hamba. Tuan, ampuni hamba. Nak Chen, apa sekarang kau sudah merasa puas, Menteri Ning? Kau pikir aku ini bodoh, seorang pelayan. Bisa menghasut dua majikannya. Ning Chen, jangan ngelunjak kau. Aku memang mau ngelunjak. Terus kenapa? Paling-paling kita semua mati bersama. Kalian berdua, minta maaf pada Paman Chai sekarang. Tuan muda, jangan lakukan ini. Kami ini majikan. Kenapa harus minta maaf padanya? Minta maaf sekarang. Atau kita semua mati bersama. Kenapa malah diam saja? Kalian tuli. Atau jangan-jangan, kalian memang sengaja ingin membuat seluruh keluarga Ning dihancurkan baru kalian puas. Berlutut. Maafkan aku. Tuan muda berdua, jangan lakukan ini. Hamba sungguh tidak pantas menerimanya. Paman Chai. Paman terima saja. Bawalah uang ini. Pergilah dari kediaman Ning. Hiduplah dengan baik. 100 tael. Dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Apa kau mencurinya dari kediaman ini? Omong kosong. Uang ini kudapat dengan cara yang terhormat. Sepenuhnya bersih. Kalau begitu katakan padaku, dari mana sebenarnya asal uang ini? Chener, apa kau baru saja menemui seseorang? Sepertinya Menteri Ning sudah bisa menebaknya. Bagaimana kalau kau saja yang memberitahu mereka? Dari mana asal uang ini? Anak ini sudah berkali-kali mencuri di kediaman kita. Benar-benar pencuri. Coba saja kau curi 100 tael dari kediaman ini kalau bisa. Singer. Paman Chai, terima saja uangnya. Paman tenang saja, setelah aku pergi dari kediaman Ning nanti, aku pasti akan mencari Paman. Mulai sekarang dan seterusnya, aku yang akan merawat Paman di hari tua. Tuan muda, jaga diri Tuan baik-baik. Jaga diri Paman, aku pertegas lagi soal titah ini. Kalian mau menerimanya atau tidak? Aku masih ada urusan di istana. Begini, Chen, bagaimana menurutmu? Tunggu sebentar, Kasim. Barang yang sebelumnya kalian ambil, mana pusaka dan uang peraku? Cepat kembalikan kepada Chen. Pusakanya ada pada ayah. Uang peraknya sudah habis dipakai. Tuan, biar aku yang mengganti uang peraknya untuk Gan. Nanti malam dia harus menghadiri perjamuan. Tolong jangan sampai Tuan memukulnya hingga terluka. Pelayan, pergi dan ambilkan pusaka itu kemari, lalu bawakan 100 tahil perak. Chen, apakah kau sudah merasa lega? Hamba menerima titah ini. Menyampaikan titah Tuan Putri. Ning Chen tidak menghormati kekuasaan kerajaan, dan berbicara lancang. Dihukum berlutut selama 3 si Chen. Pasti ada yang salah. Aku bahkan tidak pernah bertemu Tuan Putri. Lancang. Mana mungkin Tuan Putri salah? Berlututlah di sini dengan patuh. Jika kau tidak berlutut sampai waktunya habis, tanggung sendiri akibatnya. HMPH. Chen,
Bagaimana bisa kau menyinggung Tuan Putri? Mana aku tahu. Coba tanyakan saja pada istrimu itu, putri dari Perdana Menteri Kiri. Apakah ini ulahnya, meminta Tuan Putri datang untuk menghukumku? Tidak mungkin. Meskipun ibumu adalah putri Perdana Menteri, tapi dia selalu berada di kediaman. Sangat jarang keluar rumah. Sama sekali tidak mungkin dia bisa bertemu Tuan Putri. Jangan-jangan dia sahabat karib Tuan Putri. Wanita yang menyiramkan teh ke wajahku itu. Tuan Putri menyuruhmu berlutut. Itu adalah sebuah kehormatan. Benar tidak? Hahaha. Tentu saja. Kita saja sangat iri, tapi tidak bisa mendapatkannya. Iri. Kalau iri, kalian berdua saja yang berlutut. Lagi pula, aku sama sekali tidak kenal Tuan Putri. Siapa yang mau berlutut, berlutut saja sana. Kau mau kemana? Kau mau membuat kita semua mati. Jenner, kembali. Kalian berdua ini benar-benar tidak berguna. Bisanya cuma mengacau saja. Kenapa kalian masih memprovokasinya? Sekarang sudah begini, apa yang harus kita lakukan? Bocah itu, jelas-jelas ingin membuat kita mati. Ini semua gara-gara perbuatan kalian. Sebarkan perintahku. Mulai sekarang, tidak peduli siapapun yang bertanya. Katakan saja Ning Chen, hari ini sudah selesai berlutut sesuai batas waktunya. Jika ada yang berani bicara sembarangan, pukuli sampai mati. Kau, bersiaplah untuk perjamuan nanti malam. Dan kau, berlututlah selama 3 jam penuh. Bukan begitu, ayah, ibu. Kakak, berlututlah yang benar ya. Memangnya apa salahku coba? Sejak Paman Chai pergi, tidak ada lagi alasan bagiku untuk bertahan di kediaman Ning ini. Aku harus bergegas mengumpulkan uang dan pergi dari sini. Karena kalian menginginkan nyawaku, maka jangan salahkan aku kalau aku bertindak tanpa ampun. Jenderal Chen. Ah, Tuan Muda Ning, tumben sekali hari ini ada waktu luang untuk datang menemui jenderal ini. Jenderal Chen, ada yang ingin membunuhku. Bisa-bisanya ada hal seperti itu. Siapa yang ingin membunuhmu? Katakan saja padaku, biar jenderal ini yang mengurusnya untukmu. Coba kalian lihat ini. Raja Neraka Hitam. Raja Neraka Hitam. Kalian mengenali ular ini. Ular ini berasal dari negara Tuuluo. Sangat amat beracun. Jika seseorang terkena racunnya, sama sekali tidak ada penawar yang bisa menyembuhkannya. Seluruh tubuhnya pasti akan membusuk, lalu mati. Astaga. Untungnya, Raja Neraka Hitam sangat sulit dipelihara. Terlebih lagi, dinasti kita tidak memiliki iklim yang cocok untuknya. Tapi kenapa makhluk ini bisa muncul di ibu kota? Jangan-jangan, ada mata-mata dari negara Tuuluo yang bersembunyi. Akhir-akhir ini, apakah kau mencari masalah dengan orang tertentu? Kecuali negara Tuuluo itu buta. Kalau tidak, mereka tidak mungkin memilih 2 sidungu itu sebagai mata-mata. Karena kau tidak mau mengatakannya, jenderal ini juga tidak akan terus bertanya. Tapi masalah ini bukan hal sepele. Nanti aku akan menyuruh orang mengambilkan bubuk pengusir ular untukmu. Pulanglah, dan taburkan di dalam kamarmu. Kau harus sangat berhati-hati. Terima kasih, kalian berdua. Tidak perlu, tidak perlu. Lebih baik kau simpan saja sendiri. Kami pamit. Orang ini pasti sudah menebak siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Tapi karena dia tidak mau mengatakannya, pasti ada yang dia takuti. Kau diam-diam melindungi bocah ini. Aku akan segera masuk ke istana menghadap Baginda. Baik. Siapa sebenarnya bocah ini, sampai bisa menarik perhatian Baginda? Tuan Muda Ning. Kau mencariku? Tuan Muda Lan. Jiao Fangxi ini bukan cuma punya arak dan makanan yang terkenal di seluruh ibu kota. Para wanitanya juga secantik bidadari. Hari ini kau tidak usah sungkan padaku. Sekalian biar kulihat bagaimana sifat aslimu. Seorang anggota keluarga kerajaan, diam-diam membawaku ke Jiao Fangxi di siang bolong. Mau apa kau? Menurutku kalian dari keluarga bangsawan ini. Tuan mudanya benar-benar aneh. Iya, mana ada orang datang ke Jiao Fangxi siang-siang begini? Buktinya banyak orang di sini, kan? Lagi pula, kalau mau bergaya elegan itu harus lihat musim. Musim dingin begini malah bawa kipas lipat. Perkataan Tuan Muda Lan ada benarnya. Kalau begitu, kipas lipat ini kuberikan saja padamu. Tuan, Anda tidak boleh begitu. Jiao Fangxi punya aturan. Gadis-gadis tidak boleh dibawa keluar sembarangan. Minggir sana. Di ibu kota ini, akulah aturan dan hukumnya. Hahaha, ayo ikut aku. Kujamin kau akan hidup enak dan mewah. Tuan, tolong lepaskan aku.
Hamba hanya menghibur dengan seni, bukan menjual diri. Oh, tidak menjual diri. Ya, kalau begitu, setelah aku bersenang-senang denganmu tanpa bayar, itu tidak terhitung menjual diri, kan? Jangan mendekat. Kalau kau berani mendekat, aku akan bunuh diri di sini. Benar-benar kurang ajar. Tuan Muda Lan, jangan. Dia ini saudara ipar kaisar saat ini. Walaupun permaisuri sudah wafat bertahun-tahun yang lalu, tapi ikatan kasih sayang mereka masih ada. Kalaupun baginda kaisar ada di sini hari ini, paling-paling beliau hanya akan menegurnya. Kamu membela seorang wanita penghibur. Benar-benar tidak sepadan. Apa kalian melakukan sesuatu hanya berdasarkan sepadan atau tidak, tanpa pernah peduli soal kebenaran dan keadilan? Saudara Lan, kita tidak sanggup mencari masalah dengannya. Dengarkan aku, ayo kita naik ke atas dan minum saja. Hari ini semua pengeluaran aku yang traktir. Tuan, aku memang suka padamu. Si cantik kecil yang keras kepala sepertimu, jangan mendekat. Lepaskan aku, hahaha. Keparat dari mana ini? Hah, bocah, Kau mau sok jadi pahlawan kesiangan? Ya, kau tahu siapa aku? hahaha. Masa bodoh siapa kau? Hari ini kau tidak boleh menyentuhnya. Hahaha. Sejak kapan di ibu kota muncul kutu busuk sepertimu? Hari ini aku ingin lihat bagaimana caramu menyelamatkan orang dari tanganku. Tangkap dia. Tidak peduli siapa kau, nyawamu cuma satu, kan? Asalkan aku menarik ini pelan-pelan, nyawamu akan melayang. Bocah, kau ini sebenarnya siapa? Dengarkan baik-baik, namaku Ninggan. Kalau punya nyali, datanglah ke kediaman Ning mencariku. Hebat kau, bocah, berani sekali. Tapi demi seorang wanita penghibur, kau mau menukarkannya dengan nyawamu sendiri. Jika tidak ada lagi keadilan di dunia ini, aku rela memegang pedang dan menjadi dewa maut. Kalian bengong apa lagi? Cepat serang dia. Hentikan. Tuan muda, Kau masih ingin membunuhku. hahaha. Kalian berdua ini benar-benar saling mencintai. Ya, kalau begitu, aku, sang paman kaisar, akan mengabulkan keinginan kalian. Kubilang hentikan. Begitu saja sudah tidak tahan. Ini belum seberapa. Pengawal, patahkan kakinya. Ikat dia. Malam ini, biarkan dia membuka mata lebar-lebar dan melihat dengan jelas bagaimana aku menyiksa gadis kecil ini sampai mati. Siapapun yang berani maju, hati-hati, pedang di tanganku ini tidak pandang bulu. Sombong sekali kau. Malam ini, aku akan memperlihatkan padamu apa itu keluarga kerajaan. Seluruh dunia ini adalah milik keluarga kami. Aku bisa menghancurkanmu. Semudah menginjak seekor semut. Memangnya siapa yang bisa menghalangiku? Hah? Semuanya, lihat baik-baik. Aku sudah pernah bilang, jika kau menindas wanita lemah lagi, aku akan menghabisi nyawamu. Tuan muda, Ning Chen, kau telah membuat kekacauan besar. Keparat tak tahu malu. Kau memang pantas mati. Tuan muda, masalah ini sejak awal terjadi karena Yudai. Kebaikan budi Anda yang begitu besar, tidak akan bisa Yudai balas di kehidupan ini. Yudai rela menanggung hukuman ini dengan nyawa, untuk membalas budi Tuan muda. Yang mulia, gawat, Ning Chen telah membunuh paman kaisar di paviliun hiburan. Sekarang dia sudah melarikan diri keluar kota. Apa? Berani sekali dia. Baru saja tenang beberapa hari. Di mana putra mahkota? Apa saja kerjanya? Yang mulia, Hamba pantas mati. Hamba sungguh pantas mati. kau memang pantas mati. Aku sudah menyuruhmu mengawasi Ning Chen baik-baik. Bagaimana bisa sampai terjadi kekacauan sebesar ini? Yang mulia, Ning Chen tidak menghormati hukum. Dia sangat lancang. Hamba sudah mengusirnya dari keluarga Ning. Omong kosong. Kau pikir aku tidak tahu apa isi kepalamu? Kau hanya ingin memakai cara ini untuk menyelamatkan keluarga Ning. Jangan mimpi. Kali ini, jika sampai Ning Chen mati, aku pasti akan memusnahkan 9 keturunanmu. Yang mulia, hamba merasa Ning Chen tidak bersalah. Saudara permaisuri memanfaatkan posisinya untuk menindas rakyat. Malam ini di rumah hiburan, dia bahkan melontarkan kata-kata lancang. Dia berniat menyetarakan dirinya dengan Yang Mulia. Dia memang sudah sepantasnya mati. Laporannya ada di sini. Silakan Yang Mulia periksa sendiri. Kasim Kuan, hamba di sini. Sampaikan titahku. Kerahkan semua prajurit. Kalian harus menemukan Ning Chen dan membawanya kembali padaku. Jangan biarkan dia terluka sedikit pun. Beritahu semua menteri. Kita rapat di aula utama. Titah dilaksanakan. Yang mulia, Ning Chen telah membunuh saudara permaisuri. Kejahatannya pantas dihukum mati 9 keturunan. Hamba ingin mendakwa Perdana Menteri Kiri karena gagal mendidik keluarganya, sehingga keturunannya melakukan kejahatan yang sangat keji ini. Ayahanda, tolong redakan amarahmu. Masih punya muka kau datang ke sini. Yang mulia, hamba memberanikan diri, memohon ampun untuk Ning Chen. Yang mulia pangeran, bukankah Anda seharusnya berada di istana saat ini? Ah,
Hari ini Biro Jiaofang sangat ramai. Iya, Tuan Perdana Menteri. Justru karena urusan ini, aku datang untuk membuat kesepakatan dengan Anda. Hanya demi anak haram itu. Atas dasar apa? Hanya dengan melihat perbuatannya di kediaman Ning. Rasanya saya ingin mencincangnya jadi ribuan potong. Apa maksud Anda, Yang Mulia? Orang yang aku utus menemukan fakta bahwa belakangan ini ada barang baru di ibu kota. Namanya Bubuk Dewa, dan barang itu semakin populer. Saya juga pernah mendengarnya. Status Anda sangat mulia, Yang Mulia. Anda tidak boleh menyentuh barang itu. Tentu saja aku tidak akan menyentuhnya. Tapi barang ini jatuh dari saku pakaian Tuan Guojiu. Terjatuh begitu saja. Aku sudah menyelidiki dari mana asal bubuk dewa ini. Dan aku juga sudah menangkap para pengedarnya. Tuan Perdana Menteri, bukankah ini kebetulan yang sangat menarik? Oh, Anda bisa mencapai posisi saat ini berkat kepercayaan Ayahanda Kaisar. Tapi sekarang, usia beliau sudah tidak muda lagi. Apa Anda tidak pernah berpikir untuk mencari pelindung baru? Jika Anda membantuku mendapatkan posisi putra mahkota, aku berjanji, seumur hidupku, aku tidak akan pernah mengusik keluarga Chang sedikitpun. Harta kekayaan di pemerintahan, silakan Anda ambil sesuka hati. Apa Anda punya kemampuan untuk mewujudkannya, Yang Mulia? Lalu, apa hubungannya semua ini dengan Ning Chen? Ayahanda Kaisar sangat menyukai bakat Ning Chen. Jika Anda bersedia membantu Ning Chen untuk melewati masa kritis ini, kelak, dengan dukungan Ayahanda dan bantuan Anda, karirnya pasti akan meroket dengan cepat. Lagi pula, di atas kertas dia tetaplah cucu Anda. Jika kami bisa bekerja sama dengan baik sebagai penguasa dan menteri, di masa depan, siapa yang berani menipu Anda walau sedikit di istana? Aku juga melakukan ini, demi masa depan keluarga Chang untuk 100 tahun ke depan. Ini bagaikan sekali dayung, 3 pulau terlampaui. Kenapa Tuan Perdana Menteri tidak menyetujuinya? Lancang sekali kau. Perdana Menteri Kiri, Ning Chen adalah putra dari Ning Ziming, dan Ning Ziming itu adalah menantumu. Tentu saja kau akan membelanya. Yang Mulia, Perdana Menteri Kiri, sengaja melindunginya. Hamba mohon agar dia dihukum berat. Jika Yang Mulia tidak menghukumnya dengan berat, dan membiarkan hal buruk ini dicontoh, bagaimana dengan martabat keluarga kerajaan di masa depan? Di mana letak wibawa kita nanti? Diam kalian semua. Yang Mulia, Saudara Permaisuri telah mengandalkan posisinya untuk menindas rakyat. Dia bertindak semena-mena di departemen hiburan, dan menganggap nyawa manusia tidak ada harganya. Kejahatannya benar-benar tidak bisa diampuni. HMPH, sekalipun begitu, kasus ini seharusnya diserahkan kepada Biro Pengawas untuk diadili. Ning Chen itu bukan siapa-siapa, dia tidak punya jabatan apapun. Atas dasar apa dia berhak main hakim sendiri? Ayahanda, orang bijak berkata, air bisa mengapungkan kapal, tapi juga bisa menenggelamkannya. Mengenai masalah saudara permaisuri ini, apakah ini sebuah jasa atau kesalahan? Lebih baik biarkan rakyat yang menilainya. Sampaikan titahku, segera masukkan Ning Chen ke dalam kereta tahanan. Arak dia melewati jalanan kota menuju istana ini. Benar atau salah, biarkan rakyat yang memberikan penilaian mereka. Orang yang diarak di jalanan, jarang ada yang nasibnya berakhir baik. Kita tunggu saja sampai Ning Chen datang dengan keadaan menyedihkan. Kita lihat bagaimana mereka akan membereskan kekacauan ini. Ternyata Anda adalah, benar sekali. Beliau adalah sang kaisar. Kalau begitu kau adalah putra mahkota. Kenapa? Memangnya aku tidak terlihat pantas? Lancang sekali kau, Ning Chen. Apa kau tahu apa kesalahanmu? Kesalahan apa yang hamba perbuat? Kau berani membunuh paman kaisar. 9 keturunanmu pantas dihukum mati. Dia itu cuma binatang berwujud manusia. Di hadapan Yang Mulia, kau berani bicara selancang itu. Yang Mulia, hamba memohon agar Ning Chen dihukum atas kesombongan dan ketidaksopanannya. Paman Kaisar berada di biro hiburan, mengandalkan statusnya untuk menindas seorang wanita lemah, bahkan merobek pakaiannya. Dia juga sesumbar bahwa seluruh dunia ini adalah milik keluarga kerajaannya. Bukankah ini berarti dia menempatkan dirinya di atas Yang Mulia? Orang yang tidak menghormati Kaisar maupun menteri, mengabaikan hukum, dan hanya berani menindas yang lemah ini. Kalau bukan binatang berwujud manusia, lalu apa sebutannya? Ternyata pria ini punya jiwa kesatria juga. Dia tidak menyebalkan seperti kelihatannya. Hamba Pan Jinyi, memberi salam pada Yang Mulia. Pan Jinyi. Di setiap tempat yang dilalui Ning Chen, bagaimana reaksi rakyat? Yang Mulia, rakyat berlutut satu persatu. Melepas kepergian Ning Chen dengan penuh hormat, hamba telah menggeledah biro hiburan, dan menemukan sebutir mutiara malam laut selatan. Ayahanda, Paman Kaisar mencuri barang upeti saja sudah pantas dihukum mati. Apalagi dia menggunakannya di biro hiburan. Tempat sekotor itu. Yang Mulia, ini adalah daftar kejahatan Paman Kaisar yang hamba kumpulkan. Paman Kaisar telah mencuri barang upeti, memperkosa dan merampok. Mohon Yang Mulia memberikan keputusan. Lancang. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat. Inilah kelakuan ipar kekaisaranku. Kejahatannya begitu banyak sampai tak terhitung jumlahnya. Apa masih ada dari kalian yang berani bilang Ning Chen telah salah membunuh orang? Hah, ada. Ning Chen.
Aku bertanya padamu, bersediakah kau menebus kesalahanmu dengan berjasa? Hari ini, utusan dari negara Wu akan datang. Urusan perundingan antara kedua negara. Kau yang akan bertanggung jawab. Apa kau bersedia? Benar-benar pantas jadi kaisar. Menyelesaikan masalah ini dengan begitu mulusnya. Menggunakan rencana yang sudah disiapkan sejak awal. Untuk membungkam mulut semua orang. Strategi politik yang cerdik. Hamba bersedia. Tapi perundingan dua negara adalah urusan besar. Yang mulia, Anda lihat sendiri. Hamba sekarang tidak punya jabatan atau pangkat apapun. Itu mudah. Jenderal Chen, siap. Besok Ning Chen akan resmi bergabung dengan Biro Pengawas. Kau ajari dia aturan dengan baik. Titah dilaksanakan. Terima kasih, Yang Mulia. Sebagai anggota baru di Biro Pengawas, kau seharusnya mulai dari pangkat terendah, yaitu Garda Perak. Tapi karena kau harus berunding dengan negara Wu, jika hanya berstatus Garda Perak, itu akan mencoreng wajah kekaisaran kita. Karena itu, kuberikan pengecualian dan mengangkatmu jadi Garda Emas. Tapi kau hanya punya jabatan, tanpa kekuasaan. Tidak masalah, Yang Mulia. Kalau begitu berapa gaji hamba? Dalam situasi begini kau masih memikirkan gaji. Lagi pula, asalkan kau menunjukkan identitasmu sebagai bintang biru, satu puisimu akan dihargai 100 style. Itu pastilah bukan masalah bagimu, kan, Pangeran? Bagaimana Anda bisa mengerti? Penderitaan kami rakyat jelata ini, Ning Chen. Karena kau sudah masuk ke departemen pengawasan, kau tidak boleh lagi bertindak gegabah menuruti emosimu. Jika tidak, saat semua pejabat istana menyerangmu, bahkan Yang Mulia pun tidak akan bisa melindungimu. Semua orang di negara Wu sangat mahir bela diri. Mereka sudah lama berniat untuk memberontak. Kali ini mereka bilang ingin berunding soal upeti. Tapi sebenarnya itu hanya alasan untuk memulai perang. Semua orang di istana berusaha menghindarinya. Kau sendiri harus sangat berhati-hati. Terima kasih atas peringatannya, Jenderal Chen. Ning Chen, jika kau bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik, aku tidak hanya akan mengampuni kesalahanmu, tapi juga akan memberimu hadiah besar. Tapi jika kau mengacaukannya, kau akan dihukum atas 2 kesalahan sekaligus. Hamba laksanakan, Yang Mulia. Menteri Pembangunan, dengarkan perintahku. Kumpulkan ratusan perajin ahli. Aku ada tugas penting untuk mereka. Sidang dibubarkan. Ning Chen, mari kita bicara sebentar. Kau gila? Ya, memangnya apa yang perlu kubicarakan denganmu? Jangan tidak tahu diuntung. Aku baru saja menyelamatkan nyawamu. Aku tunggu kau di kediamanku. Dengan kejahatan besar seperti membunuh paman kaisar, bahkan Ning Ziming pun tidak sabar untuk mengusirmu dari kediaman Ning, dan memutuskan hubungan denganmu. Tapi kau malah bisa santai dan baik-baik saja. Orang yang tidak tahu, pasti mengira kau ini cucu kaisar. Ning Chen, sekarang kita berdua sudah impas, kan? Terima kasih kalian berdua sudah menyelamatkanku. Pergilah bicara baik-baik dengan Perdana Menteri Kiri. Kesempatan ini kudapatkan dengan susah payah. Loh, ini kesempatan bagus bagi kalian berdua untuk berdamai. Bagaimana kalau Jenderal Chen juga ikut melihatnya? HMPH, kenapa? Kau takut Perdana Menteri Kiri akan memakanmu? Iya, bolehlah. Aku akan menemanimu ke sana. Wah, kau memang bisa diandalkan. Sejak kapan Jenderal Chen jadi begitu mudah dibujuk? Hahaha. Katakanlah, ada urusan apa mencariku? Anak kampung rendahan. Tidak tahu sopan santun, karena kau sudah menarik perhatian Yang Mulia. Sepertinya kau punya sedikit bakat, ditambah lagi demi menghargai Ziming. Aku bisa membantumu mewujudkan perundingan damai dengan negara Wu. Di masa depan nanti, aku juga bisa mendukungmu di istana. Otakmu sudah rusak, ya, atau kau tergila-gila padaku. Asal kau tahu saja, aku tidak tertarik pada laki-laki, apalagi pada kakek tua bangka sepertimu. Bocah kurang ajar, kau hanya ingin merekrutku, kan? Dengar baik-baik, aku tidak sudi bersekutu dengan keluarga Ning kalian. Asal kau tahu, jalan emas menuju kesuksesan sudah terbentang di depanmu. Dalam hidup ini, tidak banyak kesempatan untuk mengubah nasib. Kesempatan bisa kuciptakan sendiri, tidak butuh pemberian darimu. Sepertinya kau menolak tawaranku. Jangan lupa, ini adalah kediaman Perdana Menteri Kiri. Apa kau pikir kau bisa keluar dari sini? Aku akan pergi sekarang juga. Coba saja sentuh aku kalau berani. Ning Chen, coba lihat dirimu. Selalu saja gegabah, melupakan perselisihan masa lalu. Untukmu yang sekarang adalah pilihan yang terbaik. Kelak dengan adanya Perdana Menteri Kiri Jenderal Chen, ditambah lagi dengan diriku, aku jamin masa depanmu di istana nanti akan meroket tinggi. Yang Mulia Putra Mahkota, di dunia ini, tidak semua hal bisa dijadikan bahan transaksi. Jika hari ini aku merendahkan harga diri demi sebuah jabatan, maka di masa depan aku pasti akan melakukan perbuatan keji yang mengkhianati kepercayaan. Hahaha. Bagus sekali. Hari ini, selama aku ada di sini, melangkahlah maju dengan berani. Biar kulihat siapa yang berani menyentuhmu. Kalian berdua, Chen, begitu kau masuk ke dunia pemerintahan, kau harus belajar membaca situasi. Jangan pernah bertindak seenaknya sendiri. Dilindungi oleh Perdana Menteri Kiri adalah kesempatan yang diimpikan oleh banyak orang. Jika kita berdua, ayah dan anak, bekerja sama, kita pasti bisa mengembalikan kejayaan keluarga Ning. Keluarga Ning kalian, apa urusannya denganku? Kalau bukan karena masa depan Ning Gan sudah hancur, apa kau masih mau berdiri di sini dan bicara denganku? Mungkin untuk sekadar melirikku saja, kau tidak akan pernah sudi. Chen, semua yang terjadi di masa lalu sudah berlalu. Kita harus melangkah ke depan. Aku bisa sampai di posisiku hari ini, sepenuhnya berkat kepercayaan Baginda Raja. Jika bicara soal kesetiaan, aku hanya akan setia kepada Baginda Raja seorang. Cukup sampai di sini. Aku permisi.
Mohon undur diri. Perdana Menteri Kiri, Yang Mulia Putra Mahkota, dia baru terjun ke dunia politik. Wajar kalau dia masih bertindak gegabah. Kalau dia menolak niat baik kita, beri dia sedikit pelajaran. Apakah Yang Mulia membicarakan soal perundingan dengan negara Wu? Boleh juga kau, nak. Hahaha, aduh, Jenderal tua, pelan-pelan sedikit. Satu tamparan darimu bisa-bisa. Menghancurkan tulangku. Tuan muda, Hamba berasal dari Balai Jiaofang. Nona Yudi memohon Tuan Muda untuk bertemu. Aku mengerti, kau boleh pergi. Wah. Mengamuk demi membela seorang wanita cantik. Ya, Tuan Muda Ning, kau benar-benar sudah memenangkan hatinya. Ya. Kan sudah kubilang, pelan-pelan sedikit. Tuan muda Ning. Silakan duduk, silakan duduk. Ada apa? Tuan muda Ning. Anda telah menyelamatkan Yudi dari kesengsaraan. Atas budi baik ini, Yudi tidak tahu bagaimana harus membalasnya di kehidupan ini. Bagaimana jika hari ini Tuan Muda tinggal di sini saja, agar Yudi bisa melakukan sesuatu yang tidak seberapa untuk Anda? Aku hanya menolong orang yang sedang kesusahan. Kau tidak perlu seperti ini. Apa Tuan Muda memandang rendah diriku? Jangan salah paham, aku hanya sedang ada urusan penting sekarang. Begini saja, setelah semua urusanku selesai, aku akan menebus kebebasanmu. Bagaimana? Katakan, kemana perginya Ning Chen? Ampun, Tuan Putri, Tuan Muda Ning pergi ke biro hiburan. Apa? Biro hiburan. Berani sekali dia. Tidak bisa dibiarkan, aku harus mencarinya. Ayah. Ning Chen, bocah tengik itu pasti sudah mati, kan? Sekarang dia tidak akan menyeret kita lagi, kan? Dasar anak kurang ajar. Ah, Ibu. Ayah memukulku lagi. Ning Ziming, apa-apaan kau ini? masih berani kau bertanya. Inilah putra kebanggaan yang kau didik. Cuma bisa cari muka. Tidak ada gunanya sama sekali. Coba kau bandingkan dengan Ning Chen. Dia memenggal paman kaisar. Itu kejahatan yang sangat besar. Tapi karena Baginda Raja melindunginya, dia malah lolos begitu saja. Sekarang dia malah memegang wewenang penuh untuk berunding dengan negara Wu. Apa? Jika dia berhasil membereskan urusan ini, dengan dukungan putra mahkota dan Jenderal Chen di belakangnya, kedudukannya kelak pasti akan melesat tinggi. Saat waktu itu tiba, apa kalian pikir dia tidak akan membalas dendam pada kalian? Mana dia berani? Ayahku adalah Perdana Menteri Kiri. Punya 10 nyawa pun dia tidak akan berani. Hah? Dasar wanita bodoh. Asal kau tahu saja, baru 2 jam yang lalu, Ning Chen telah menolak mentah-mentah tawaran dari Perdana Menteri Kiri. Anak haram itu ternyata sudah mencapai posisi setinggi ini. Tidak bisa dibiarkan lebih lama lagi. Kakek. Sekarang kita harus bagaimana? Selama anak haram itu belum mati, rasa benci di hatiku ini tidak akan pernah hilang. Kakek mengerti. Obat ini bernama bubuk dewa. Begitu dia meminumnya, tidak ada yang bisa menahan efeknya. Carilah kesempatan yang pas, dan buat Ning Chen meminumnya. Apapun yang kau suruh, dia pasti akan menurutinya. Benarkah? Terima kasih banyak, kakek. Hahaha. Kau sendiri yang mencari mati. Adik keempat. Akhirnya kau pulang juga. Kau panggil aku apa? Adik keempat. Bagaimanapun juga, kita ini satu keluarga. Dulu kakak memang salah. Kakak harap kau mau memaafkanku. Sudah kuduga, si bodoh ini pasti punya niat buruk. Lihat saja, akan kubuat kau ketakutan setengah mati. Perkataan kakak pertama memang benar. Ning Chen, lihatlah dirimu yang sekarang. Langkah jalanmu begitu angkuh, dan pakaian emas di badanmu ini benar-benar memancarkan kemewahan. Iya, untuk apa kau datang ke sini? Kakak pertama. Tentu saja aku datang untuk melihat yang dulunya dihina oleh semua orang, dan menderita segala penghinaan di kediaman Ning ini. Bagaimana pria itu bisa membalikkan keadaan, bahkan membuat putra sulung keluarga Ning terpaksa harus tunduk padanya. Kau. Kakak menamparku hanya karena dia. Diam kau, jangan pikir aku tidak tahu apa yang ada di kepalamu itu. Kita ini kan satu keluarga. Yang sudah lalu itu cuma salah paham. Salah paham. Salah paham apa maksudmu? Berjaya sesaat itu mana ada artinya? Kakak, kau dan aku ini cucu Perdana Menteri Kiri. Anak kandung Menteri Ritus. Si Ning Chen itu bukan siapa-siapa. Tidak pantas dia bersaudara dengan kita. Tenanglah sedikit, biar aku yang urus. Keluar. Kakak.
selama aku masih hidup. Jangan harap dia bisa menginjakkan kaki di kediaman Ning. Kemarilah, adik keempat. Ayo, ayo, duduklah. Kau tahu sendiri kan, adik Sing sejak kecil sudah terlalu dimanjakan oleh ibu. Katakan saja, sebenarnya apa maumu? Adik keempat, kakak dengan tulus ingin melupakan semua permusuhan kita. Lagi pula, kediaman Ning ini kelak harus mengandalkanmu untuk mengangkat derajat keluarga kita. Bagaimana kalau kita minum segelas ini bersama? Kakak habiskan duluan ya. Ning Chen. Ning Chen. Kau masih sempat-sempatnya minum-minum di sini. Yang mulia putri. Putra mahkota dan Tuan Putri datang di saat yang tepat. Bagaimana kalau kita minum bersama? Mari, cicipilah. Tidak mau. Sudah kuduga, si bodoh ini pasti punya niat buruk. Lihat saja. Akan kubuat kau ketakutan setengah mati. Maafkan aku, ya, kakak pertama. Biar aku tanya padamu, apa kau menyukai gadis dari biro hiburan itu? Memangnya apa urusannya denganmu? Kau ini. Ning Chen tidak tahu kalau aku menyukainya. Kalau aku bersikap terlalu agresif, bukankah aku akan terlihat mengemis untuk dinikahi? Tempat pelesiran semacam itu. Mana mungkin ada wanita baik-baik di sana? Jangan bicara sembarangan. Yudai itu berbeda. Sekarang ayahanda Kaisar sangat mengandalkanmu. Apa kau tidak takut membuatnya kecewa? Urusanku dengan Yudai adalah masalah pribadi. Apa hubungannya dengan Yang Mulia Baginda? Maksud Huai An adalah, dia ingin kau menjaga nama baikmu. Benar sekali. Sekarang utusan dari 5 negara telah tiba di ibu kota. Bukannya sibuk mengurus pekerjaan penting, kau malah bersantai minum-minum di sini. Tuan Putri, saya sedang meminta maaf kepada adik keempat. Ini bukan salahnya. Baru sebentar kita tidak bertemu. Kakakmu ini, apa otaknya sudah rusak karena dipukuli? Hah? Setelah melewati semua kejadian sebelumnya, saya akhirnya benar-benar sadar. Dulu saya sering menyinggung adik keempat. Saya sangat menyesal dan merasa malu. Saya sengaja menyiapkan arak sederhana ini sebagai permohonan maaf. Kalau begitu, Ning Chen akan melupakan masa lalu dan memaafkanmu. Bagaimana menurutmu? Aduh, Yang Mulia Putra Mahkota sudah bersabda. Kita sebagai bawahannya, tentu saja harus mematuhinya. Mari, ini. Apakah kau bahkan tidak mau mendengarkan titah Putra Mahkota? Ayo. Jangan-jangan, arak ini beracun. Wah, itu salah besar. Putra Mahkota menyuruhmu untuk meminum semua arak ini. Apa kau berani menentang kehendak dari Putra Mahkota? Minumlah. Hamba tidak tahu Putra Mahkota dan Tuan Putri datang. Mohon maaf hamba tidak menyambut kedatangan Anda. Mohon ampuni hamba. Kalau ingin Tuan Putri ini mengampunimu, mudah saja, bersama dengan putramu. Habiskan semua arak ini bersama-sama. Ide yang bagus. Ayo, jangan diminum. Jangan diminum. Jangan-jangan arak ini benar-benar beracun. Lancang. Berani sekali kau meracuni keluarga kerajaan. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Salah paham? Ini semua cuma salah paham. Baiklah, kalau memang salah paham, biarkan dia meminum semua arak ini. Minum. Cepat minum. Gan. Anak durhaka, apa yang mau kau lakukan? Cepat kembali ke sini. Apa ini? Menteri Ning, karena keadaannya sudah seperti ini, apa tidak ada yang ingin kau katakan? Tenang saja, aku akan segera mengutus orang untuk menyeret Ning Gan kembali ke sini. Aku pasti akan memberikan pertanggungjawaban padamu. Pengawal Ning, Jenderal memanggil Anda. Pengawal Pan sudah menunggu di luar. Kebetulan sekali. Biarkan pengawal Pan memeriksa kotak ini. Apa sebenarnya isi di dalam ini? Aku peringatkan kau, jangan coba-coba cari alasan untuk pergi ke rumah hiburan malam. Kakek, selamatkan aku, kakek. Dasar kau bodoh. Bubuk dewa itu hilang, dan kau juga gagal meracuninya. Jika masalah ini sampai tersebar, bukan hanya kau, bahkan aku pun tidak akan bisa lolos. Kakek harus mencari cara untuk menyelamatkanku, kek. Kau pulanglah dulu ke kediaman untuk bersembunyi. Biar aku yang mengurus masalah ini. Terima kasih, kakek, terima kasih. Jika Kaisar Daxuan mengetahui bahwa di wilayah kekuasaan Perdana Menteri Kiri, rakyatnya kelaparan dan menderita, sementara ladangmu dipenuhi bunga dewa yang mekar, Menggunakan bubuk dewa untuk merusak. dan mengendalikan para pejabat istana, menurutmu, bagaimana akhir nasibmu nanti?
Kau sedang mengancamku. Kau belum pantas. Patuhi saja apa yang aku minta. Setelah ini berhasil, kau pasti akan mendapat imbalan besar. Jika kerajaan kami benar-benar bisa menaklukkan Daxuan, kedudukan tinggi dan harta berlimpah pasti jadi milikmu. Karena kalian berani mengancamku, maka kalian semua tidak akan pulang hidup-hidup. Kebetulan sekali aku bisa meminjam tangan orang lain untuk membunuh. Sekali tepuk, dua musuh mati. Urusan perundingan damai ini ditangani oleh Ning Chen. Jika dia tidak disingkirkan, sepertinya akan sulit dilakukan. Ning Chen aku belum pernah mendengar namanya. Tapi karena dia menghalangi jalan kita, habisi saja dia. Yang Mulia Putri, kenapa Anda terus menatapku? Biar bagaimanapun, aku ini seorang putri. Kenapa kau berani mengaturku? Aku mau lihat. Aku mau lihat. Pokoknya mau lihat. Lihat, lihat. Tuan Putri tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Manis sekali mulutmu. Ya, tempat ini sangat berbahaya. Tolong segera kembali ke istana. Tuan Putri, di depan adalah kediaman jenderal. Bagaimana kalau kita ke kediaman jenderal dulu? Biar jenderal yang mengawal Anda kembali ke istana. Anak haram dari Menteri Upacara. Hanya bermodalkan sebuah puisi, bisa begitu dihargai oleh Kaisar Daxuan. Bahkan setelah membunuh paman Kaisar pun, dia tetap aman. Bagaimana mungkin? Hamba curiga, Perdana Menteri Kiri Daxuan yang menyuruh kita membunuh orang ini, pasti punya maksud terselubung. Yang Mulia, operasi kita gagal. Di samping target bukan hanya ada pengawal emas PAN, tapi juga Putri Huai'an dari Daxuan. Bisa membuat Putri Daxuan dan pengawal emas Biro Inspeksi menemaninya. Menarik sekali. Sepertinya, aku harus menemuinya secara langsung. Apakah barang-barangnya sudah siap? Semuanya sudah siap. Kali ini, Daxuan pasti akan gemetar ketakutan di hadapan keagungan negara Wu kita. Bagus, beritahu Daxuan. Besok kita akan masuk ke istana. Kita temui Kaisar Daxuan dan para pejabatnya. Keterlaluan sekali. Ini benar-benar provokasi yang terang-terangan. Utusan kurang ajar. Beraninya kau membawa bendera perang dan senjata ke dalam aula utama. Ini adalah adat dari negara Wu kami. Apa Tuan Putri tidak tahu? Pepatah untuk menyesuaikan diri dengan adat setempat. Kalau kalian bertindak seperti ini, bagaimana aku bisa membantu kalian? Sebagai utusan dari negara Wu, yang mewakili raja kami, untuk apa aku memikirkan adat negara lain? Lancang sekali. Kau datang ke sini untuk berunding. Atau untuk menyatakan perang. Kudengar Kaisar Daxuan sangat berlapang dada. Ternyata cuma segini saja. Kalian berdua, jangan gegabah. Nanti kau rebut senjatanya, biar aku yang mematahkan benderanya. Kuberi kau kesempatan untuk berlutut sendiri, dan memohon ampun pada Yang Mulia Kaisar kami. Hahaha. Siapa kau ini, berani-beraninya menceramai utusan sepertiku? Nasihat baik memang susah diterima, dasar orang bebal yang cari mati. Daxuan selalu mengaku sebagai negara beradab. Beginikah cara kalian memperlakukan tamu? Karena kau sangat mempermasalahkan aturan. Mari kita bicara soal aturan. Utusan negara asing yang menghadap Yang Mulia harus bersujud memberi hormat. Berlututlah. Kami, orang negara Wu, hanya tunduk pada langit, bumi, orang tua, dan raja kami. Karena Tuan tidak mengerti bahasa manusia. Kebetulan aku juga sedikit paham ilmu bela diri. Kau mau main kasar? Jangan, di dalam aula istana ini, tidak boleh ada pertumpahan darah, menganiaya utusan negara asing. Hukumannya adalah mati. Ayo, cepat serang. Kau mau berlutut atau tidak? Kau beraninya menindas orang. Apa kau tidak takut kavaleri elit negara Wu kami akan menuntut balas atas penghinaan ini? Semuanya melihat dengan jelas. Dia yang lebih dulu memprovokasi tanpa alasan. Jika berbuat salah, ya harus dihukum. Ning Chen, hati-hati jangan sampai kau terluka. Jika Kaisar dihina, abdinya siap mati. Kalau hari ini kau tidak berlutut, itu artinya kau sedang menghina Yang Mulia Kaisar Daxuan kami. Dasar orang barbar, memangnya kenapa? Apa kau tahu? Amarah orang yang nekat, bisa menumpahkan darah dalam 5 langkah. Usiamu masih sangat muda, dan kau adalah pejabat Daxuan. Kenapa tingkahmu malah seperti preman jalanan? Pahlawan tidak memandang asal-usul, preman juga tidak memandang usia.
Lancang sekali kau, berani-beraninya bersikap tidak sopan. Yang mulia, Ning Chen telah merendahkan martabat istana. Cara yang dia gunakan sangat kotor. Mohon jatuhkan hukuman atas penghinaan besar ini. Tindakan Ning Chen ini benar-benar mempermalukan negara Dasuan kita. Dasuan adalah negara yang menjunjung etika. Tapi Ning Chen sangat kejam dan licik. Caranya sangat kotor dan mencoreng wibawa negara kita. Mohon berikan hukuman berat, Yang mulia. Mohon berikan hukuman berat, Yang mulia. Dasar kumpulan pengecut ini hanya memikirkan kesenangan semata. Di mana letaknya kebanggaan dan keberanian para pejabat Dasuan? Tuan-tuan sekalian, kenapa tadi aku tidak melihat kalian maju ke depan? Ya, negara Wu adalah tempatnya kaum barbar. Jadi wajar saja kalau mereka tidak paham etika. Bicaralah sesuai fakta. Di dalam aula istana ini, Kau malah mengayunkan senjata. dan melontarkan ancaman. Apa kau tidak takut memicu perang besar antar dua negara? Tuan-tuan sekalian, ini kalau bicara memang sangat gampang. Ya, kebetulan sekali, aku punya sebuah puisi untuk kalian. Berpegang teguh pada bukit hijau tanpa goyah, mengakar kuat di sela bebatuan yang retak, tak gentar meski tubuh hancur berkeping-keping, demi menjaga kehormatan tetap abadi di dunia. Jadi orang itu, ada baiknya punya sedikit harga diri. Bagus sekali. Sekali berucap langsung jadi puisi abadi. Kalau menyebutmu sebagai dewa puisi kerajaan Suan, rasanya tidak berlebihan. Ning Chen, oh, Ning Chen, apa kau tahu, satu puisimu ini telah menyinggung seluruh pejabat istana secara telak. Tapi, kelakuanmu di aula istana hari ini benar-benar terlalu sombong dan seenaknya. Pengawal, seret Ning Chen ke bawah, beri hukuman cambuk 30 kali, pukul dia sekeras-kerasnya. Astaga, ini tidak benar, Yang mulia. Apa Anda salah baca naskah? Yang mulia, Ning Chen sudah bertindak di luar batas, tidak menghargai hukum sama sekali, dan mengacaukan persidangan istana. Hukuman seperti ini, bukankah rasanya terlalu ringan? Kalau begitu, kuberi kau sebilah pedang. Pergi dan bunuh saja Ning Chen sana. Hamba tidak berani. Hamba sudah lancang. Mohon ampuni hamba, Yang mulia. Kasim Kuan, kau awasi hukumannya. Hamba laksanakan, ayo, jalan. Utusan negara Wu. Dengan penyelesaian seperti ini, apa kau sudah merasa puas? Kebijaksanaan Yang mulia sungguh luar biasa. Karena masalah ini sudah selesai. Mari kita bicarakan soal urusan upeti. Soal urusan yang satu ini, aku sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Ning Chen. Tunggu saja sampai hukumannya selesai. Nanti kalian bisa berunding sendiri dengannya. Orang licik memang harus dihadapi orang licik pula. Biar mereka sendiri yang pusing. Kita lihat saja, apa kedepannya kalian masih berani mempermainkanku. Sidang dibubarkan. Kasim Kuan, nanti saat mereka memukulku, bisa tidak, pelan sedikit saja, badanku ini mana tahan kalau benar-benar dipukul. Kau ini benar-benar tidak mengerti niat Yang mulia. Iya, walaupun hari ini kau mengacau di persidangan istana, tapi kau sudah menyelamatkan harga diri Yang mulia. Mana mungkin Yang mulia tega menghukummu? Oh, ternyata begitu. Tapi bagaimanapun juga, Yang mulia sudah memberikan titah di depan umum. Kalau begitu, lebih baik kita tetap melakukannya sekadar formalitas. Tenang saja, aku sudah menyuruh orang untuk pura-pura menggantikanmu. Semua gulungan laporan ini, isinya hanya untuk menjatuhkanmu. Para pejabat istana, bilang kalau kau masih terlalu muda, tidak pantas berunding dengan negara Wu. Makanya hari ini, aku secara khusus berpesan, agar utusan negara Wu berunding langsung denganmu. Masalah ini harus diselesaikan dengan baik, biar semua pejabat istana tahu, kalau aku tidak salah pilih orang. Baik, Yang mulia, di persidangan hari ini, hamba akhirnya sadar, selain Jenderal Chen, yang lainnya hanyalah sekumpulan pengecut. Yang mulia, bagaimana kalau kita bekerja sama, untuk menjebak mereka? Astaga, sekarang negara Wu sedang mengincar kita, dan kas negara sedang krisis. Istana ini sudah tidak sanggup menanggung kekacauan lagi. Tenang saja, Yang mulia, hamba sudah punya rencananya. Katakan saja rencanamu. Yang mulia, saat ini kas negara sedang krisis. Bagaimana kalau kita paksa saja para pejabat itu untuk menyumbang? Coba Yang mulia lihat mereka. Semuanya rakus dan perutnya buncit. Hartanya sangat melimpah ruah, tapi malah takut berperang. Menyuruh mereka mengeluarkan sedikit uang tidak berlebihan, kan? Apa kau punya rencana? Yang mulia, bukankah hari ini hamba sudah menyinggung utusan negara Wu itu? Saat perundingan damai berikutnya, hamba akan terus membuat masalah. Sekalian saja. Hamba hajar dia. Mau kau hajar lagi? Betul sekali. Bukankah para pejabat istana mengutamakan perdamaian? Maka kita jadikan ancaman perang sebagai alasan untuk mengancam para pengecut di istana itu. Saat mereka menolaknya, kita turunkan tuntutan dan memaksa mereka menyumbang uang. Soal berapa banyak sumbangannya, itu tergantung seberapa besar Yang mulia ingin meraup untung. Hahaha. Lalu bagaimana dengan utusan negara Wu itu? Tinggal cari alasan, lalu usir saja mereka, bereskan. Tidak akan ada orang bodoh yang berani bertanya pada utusan negara Wu, apakah mereka sudah menerima uangnya atau belum. Kau ini benar-benar licik ya. Tapi apa kau tahu, jika rencana ini berhasil, berapa banyak orang yang akan membencimu? Kau bahkan akan menjadi musuh bebuyutan negara Wu. Demi Yang mulia, demi kerajaan Suan, jangankan menanggung hujatan, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa, hamba rela. Bagus.
Selama bertahun-tahun ini, para tikus istana itu, entah sudah memeras berapa banyak, harta dan keringat rakyat, sudah saatnya membuat mereka memuntahkannya kembali. Kalau begitu, aku akan ikut bersandiwara denganmu. Yang mulia, Perdana Menteri Kiri sudah tiba. Pas sekali kau datang hari ini. Aku butuh peta pertahanan perbatasan Suan Agung untuk berjaga-jaga. Aku juga butuh sepucuk surat pengerahan pasukan dan izin lintas batas tulisan tangan Menteri Kiri. Apa kerajaan Wu akan mengerahkan pasukan? Jangan banyak tanya, siapkan saja apa yang kuminta. Kau menyuruhku mengkhianati negara. Emangnya kau punya pilihan? Sejak kau menerima bunga dewa pemberian kerajaan kami saat itu, kau sudah menjadi pengkhianat. Bekerja samalah denganku, maka jabatan dan kekayaanmu akan terjamin. Kalau tidak, semua bukti kejahatanmu akan dikirim malam ini juga ke hadapan Kaisar Suan Agung. Hukuman mati 9 keturunan pun masih terlalu ringan untukmu. Aku sudah dijebak oleh kalian. Ku beri kau waktu 3 hari. Yang mulia, walaupun ada surat dari Menteri Kiri, kita tetap tidak bisa mengerahkan terlalu banyak pasukan untuk masuk ke Suan Agung. Kekuatan pasukan ada pada kualitas, bukan kuantitas. Sekarang, pergi dan panggil Ning Chen kemari. Jika pemuda ini tidak bisa mengabdi padaku, dia harus segera dibunuh. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi ancaman di masa depan. Kenapa kalian berdua datang kemari? Supaya kau tidak membuat masalah dan membuat orang khawatir. Aku sendiri sebagai tuan putri yang akan mengawasimu. Kalian berdua ini ya, setiap kali bertemu selalu saja bertengkar. Ning Chen, ini adalah pertama kalinya kau menangani urusan besar. Ada tambahan orang yang mengawasi. Bagaimanapun juga adalah hal yang baik. Hahaha. Tuan Ning Chen benar-benar punya fisik yang kuat. Habis menerima 30 pukulan tongkat, tapi kau bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Hei! Fisikku ini tidak hanya kuat, tapi aku juga punya bakat yang luar biasa. Bakat luar biasa apa maksudmu? Kudengar negara Wu kalian dipimpin oleh seorang kaisar wanita. Entah dia sudah menikah atau belum. Seperti kata pepatah, pria dewasa harus menikah, wanita dewasa harus bersuami. Kalau kaisar wanita dari negara Wu sampai sekarang masih belum menikah, bukankah itu membuktikan bahwa negara Wu kalian tidak punya pria sejati? Ning Chen, jaga sopan santunmu. Negara Suan Agung kita ini sangatlah luas, melahirkan banyak orang berbakat, serta dipenuhi oleh tokoh-tokoh hebat, orang yang lebih tangguh dariku. Jumlahnya ada sangat banyak. Kalau kalian tidak keberatan, aku bisa secara langsung mengenalkan kepada yang mulia kaisar wanita kalian. Beberapa orang berfisik kuat, serta berbakat luar biasa. Ya, para pria sejati, bagaimana? Pengecut dari Suan Agung, mana pantas untuk yang mulia kami? Kudengar wanitanya Ning Jinyi berasal dari rumah bordil. Dan hanya seorang wanita penghibur. Kami ini tidak murahan sepertimu, yang mau menerima wanita macam apapun. Kurang ajar kau. Kau. Ning Chen, memukul utusan sama dengan menghina negaranya. Benar, Kak Chen. Hal ini pasti akan memicu peperangan antara dua negara. Kalian dengar sendiri, kan? Suan Agung kita adalah sang penguasa, sedangkan Yue Selatan hanyalah bawahan. Masa negara sekecil ini yang datang untuk membayar upeti, masih berani bicara besar di sini. Sehari saja tidak kuberi pelajaran. Kau jadi tak tahu siapa tuanmu. Kurang ajar sekali. Apa kau tidak takut militer negara Wu akan habis kesabarannya? Wah, aku. Sekarang masih berani marah tidak? Kita lihat saja bagaimana kau menanggung akibatnya hari ini. HMPH. Pejabat tinggi dari negara Wu, kalau terus bersandiwara, bukankah jadi kurang seru? Kejadian hari ini pasti akan cepat tersebar luas. Coba kalian tebak. Saat di istana Daksuan nanti, bagaimana para pejabat Daksuan akan mendakwa Tuan Ning? Itu tidak perlu kau cemaskan. Asalkan Ning Chen menyelesaikan masalah ini dengan baik, segala kesalahannya pasti akan diampuni. Jadi, bagaimana sebenarnya negara Wu ingin berunding? Sayangnya dia sudah tidak punya kesempatan. Kali ini negara Wu telah menyiapkan 3 ujian. Asalkan Tuan Ning bisa memecahkan semuanya, kedepannya upeti dari negara Wu bukan hanya akan berlipat ganda, tapi kami juga akan memberikan 50.000 kuda perang. Tapi jika tidak bisa memecahkannya, mulai saat ini, bukan hanya tidak akan menyerahkan upeti, Daksuan juga harus menyerahkan wilayah seluas 300 li kepada kami. Jangan mimpi, jangan ngarep. Putri Huai'an, perundingan antar negara, tak jauh dari urusan wilayah dan militer. Anda tidak paham urusan perang. Lebih baik diam dan jadilah putri yang manis. Masalah ini sangat genting. Sepertinya Ning Chen tidak berhak memutuskannya. Tidak berhak memutuskan, atau sudah ciut sebelum berperang. Taktik provokasi? Ya, menarik. Kalau begitu biar ku coba. Kak Chen.
Tenang saja, kita harus melihat dulu, teka-teki sesulit apa yang diberikan oleh utusan negara Wu. Kalau kita tidak tahu apa-apa, kita tidak akan bisa melapor kepada Baginda saat kembali nanti. Berikan pertanyaannya, Yang Mulia Maharani. Tuan Ning sungguh jeli. Ya. Pertanyaan pertama, Phoenix Selatan terbang ke utara. Ayam kampung di mana-mana tak pantas menginjak selatan. Silakan balas baiknya. Selatan merujuk pada negara Wu, utara merujuk pada Daksuan. Berani sekali dia bilang negara Wu adalah Phoenix, dan Daksuan kita adalah ayam kampung. Beraninya merendahkan kerajaan kita. Kurang ajar, percaya tidak, jenderal ini bisa. Dasar prajurit kasar. Bicara denganmu sama saja seperti bicara dengan tembok. Pertukaran budaya bukanlah pertarungan fisik. Kak Chen, cepat balas baitnya. Beri pelajaran telak pada kesombongannya itu. Sebenarnya membalas bait itu tidaklah sulit. Yang sulit adalah bagaimana membalas dengan struktur kata yang sempurna, sekaligus menyerang balik. Ku dengar Tuan Ning adalah jenius yang luar biasa. Sepertinya rumor tetaplah sekadar rumor. Babak pertama ini adalah yang paling mudah. Kalau Tuan Ning tidak bisa menjawabnya, Itu juga tidak masalah. kuharap saat aku meninggalkan Daksuan nanti, Kau sudah bisa menemukan jawabannya. Apa susahnya? Dengarkan baik-baik. Kilin utara melompat ke selatan. Burung dan hewan buas di penjuru gunung pun tunduk. hahaha. Orang Daksuan kita adalah Kilin, dan orang negara Wu itu cuma anak kucing. Melihat kita, mereka semua harus tunduk. Apa susahnya pertanyaan semacam ini? Waktu aku masih SMA, entah sudah berapa banyak soal yang kukerjakan. Karena utusan dari negara Wu, suka sekali berbalas pantun. Aku juga akan membalas dengan bait pertama. Coba katakan, biar kami dengar. Katakan saja. Ayam lapar curi padi, anak kecil pukul pakai bambu. Bagus. Benar-benar luar biasa. Kehebatan kalimat ini ada pada 3 kata yang punya bunyi sama, dan juga membentuk sebuah gambaran yang sangat hidup. Kaisar wanita negara Wu. Silakan. Tidak apa-apa kalau kau tidak bisa menjawabnya. Semoga saja saat kalian pergi nanti, kalian sudah menemukan jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Sungguh tak kusangka bakat sastra Ning Chen sudah mencapai tingkat sehebat ini. Bahkan guru kekaisaran sekalipun belum tentu bisa menjawabnya. Demi wibawaku sebagai kaisar, aku hanya bisa mengulur waktu terlebih dahulu. Pertanyaan kedua, pengawal. Ini adalah arak terbaik negara Wu. Arak mabuk angin. Saat dibuka, aromanya bisa tercium hingga beberapa mil jauhnya. Namun harganya sangat mahal. Bahkan di negara Wu sekalipun, arak ini sangat sulit untuk dijual. Jika Tuan Ning, dalam waktu 24 jam, bisa mendapatkan pesanan minimal 500.000 tael, maka kau dianggap lulus. Kebetulan aku sedang pusing mencari cara untuk mendapatkan uang. Kau malah memberiku ide yang sangat bagus. Negara Wu kalian benar-benar sangat licik. Apanya yang aneh? Aku sebagai jenderal paling suka minum arak. Tindakan negara Wu ini adalah sebuah taktik yang sangat terang-terangan. Jika Kakak Chen tidak bisa melakukannya, maka negara Daksuan kita yang akan kalah. Tapi kalau Kakak Chen berhasil melakukannya, itu sama saja dengan membantu negara Wu menghasilkan perak untuk mengisi kas negara mereka. Pasti akan mendapat hinaan dari rakyat dan para pejabat. Yang lebih penting lagi, ujian pertama adalah soal keuangan. Ujian kedua adalah pemahaman tentang bisnis. Jika dipaksakan, akan menjadi bahan gunjingan orang. Tapi jika dijual perlahan, harus mempertimbangkan waktu dan penerimaan pelanggan. Pendapat yang sangat bagus. Tapi, apakah kalian bisa melewati ujian kedua ini? Apanya yang sulit? Namun, aku punya satu syarat. Jika Tuan Ning benar-benar punya cara, jangankan 1 syarat, 10 atau 100 syarat pun, tidak akan jadi masalah. Bagus. Dari semua perak yang dihasilkan oleh negara Wu, negara Daksuan kami harus mendapat bagian 60%. Tidak mungkin. Sisa 40%, setelah dipotong modal dan biaya perbekalan. Lalu apa untungnya bagiku? Wilayah Daksuan kami sangatlah luas. Jika arak ini benar-benar sebagus yang kau bilang, kita pasti akan meraup untung besar. Lagi pula, aku yakin kau tidak punya alasan untuk menolak. Jika negara Wu tidak kekurangan perak, kalian pasti tidak akan mengujiku dalam urusan berbisnis. Tuan Ning sungguh sangat teliti. Aku tidak percaya kau benar-benar punya cara. Baiklah, aku setuju. Tanda tangani surat perjanjiannya dulu. Kenapa di surat perjanjian ini, kau tidak menuliskan namamu sendiri? Lagi pula yang penting ada suratnya. Ditulis nama siapapun sama saja. Nanti malam aku akan membawa kalian ke suatu tempat. Namun, kalian harus siapkan uangnya dulu. Kenapa? Memangnya berbisnis tidak butuh modal. Kak Chen, kenapa kita datang ke sini? Tempat ini sungguh kotor dan kacau. Kau tidak mengerti, kan? Orang yang mampu bersenang-senang di Jiaofangxi ini, semuanya adalah pejabat dan tamu bangsawan. Arak Ying Feng Shui ini, rakyat biasa tidak akan mampu membelinya. Kalau kita mau meraup untung besar, kita harus memilih target yang berkualitas tinggi. Apa maksudmu? Kanda Ning, akhirnya kau datang juga. Lepaskan Kak Chen. Tuan Ning, menikmati 2 orang sekaligus, tidak semudah itu untuk dilakukan. Loh. Kanda Ning, tuan muda ini siapa? Nanti saja aku perkenalkan pada kalian. Hari ini kami datang untuk urusan bisnis. Kau berdirilah di sini dulu. Mana uangnya?
Pergilah dan panggil semua gadis dari 12 kamar. Kumpulkan mereka semua ke sini. Baik, Tuan, gadis-gadis. Tahan emosimu, urusan bisnis lebih penting. Chen, keahlianmu dalam merayu wanita ternyata tidak seberapa juga. Perkataan Tuan Muda ini sama sekali tidak benar. Tuan Muda Ning itu sangat pandai dalam sastra maupun bela diri, bisa bersikap lembut dan juga perkasa. Bicara apa kalian ini? Pergi kalian semua. Minuman begini pantas disebut arak. Arak jenis apa ini? Rasanya sungguh pekat dan nikmat luar biasa. Kalian percaya tidak, setelah malam ini, anggur Ying Feng Shui ini akan terkenal dalam semalam. Tuan Muda Ning terlalu melebih-lebihkan. Walaupun itu embun suci dari surga, tidak ada yang bisa dalam semalam langsung terkenal ke seluruh penjuru dunia. Oh, ya. Berani-beraninya kau. Ning Chen, katanya mau membuka pasar. Kulihat kau di sini malah asyik bersenang-senang. Awas saja. Lihat bagaimana aku memberinya pelajaran saat pulang nanti. Lanjutkan musiknya. Lanjutkan tariannya. Guru Li, aku pinjam puisimu ini. Tidakkah kau lihat, air sungai kuning turun dari langit, mengalir deras ke laut dan tak pernah kembali. Tidakkah kau lihat? Pantulan cermin di aula tinggi meratapi rambut yang memutih. Pagi hari sehitam sutra, senja hari seputih salju. Saat hidup sedang mujur, bersenang-senanglah sepuasnya. Jangan biarkan cawan emasmu kosong di bawah terangnya bulan. Langit memberiku bakat, pasti ada gunanya. Ribuan keping emas yang habis, pasti akan kembali lagi. Pria ini, walau suka menebar pesona ke banyak wanita, tapi saat merangkai puisi, sungguh sangat luar biasa. Puisi ini adalah cerminan hidupku. Teman sejiwa, Ya persis seperti ini. masak domba, sembelih sapi, mari kita bersukaria. Sekali minum, kita harus menghabiskan 300 gelas. Nona Yu, Jenderal Chen, Putri An, minumlah anggurnya, jangan biarkan cawan kalian berhenti. Dia benar-benar memasukkan namaku ke dalam karya agung yang abadi ini, yang akan terus dikenang sepanjang masa. Ternyata, aku benar-benar ada di dalam hatinya. Lagu ini, mohon dengarkanlah sejenak. Lonceng, genderang, dan giok mewah bukanlah hal yang berharga. Aku hanya ingin terus mabuk, dan tak pernah bangun lagi. Sejak zaman kuno, para orang suci selalu kesepian. Hanya para peminum yang meninggalkan namanya. Dulu, Raja Chen mengadakan perjamuan di Pingle. Mereka menikmati arak mahal dan bersendau gurau. Tuan rumah, mengapa mengeluh kekurangan uang? Cepatlah ambil dan tuangkan untuk kita. Lalu, apa kelanjutannya? Sudah habis. Tuan Ning, apakah Anda sudah mabuk? Tuan Ning, jangan-jangan inspirasi Anda sudah habis ya? Masih ada. Inspirasinya masih ada, tapi araknya sudah habis. Cepat hampiri Tuan Muda Ning, tuangkan araknya. Jika malam ini, biro hiburan kita melahirkan puisi abadi, maka para gadis kita akan ikut meroket namanya. Hah, Arak dari biro hiburan ini, mana pantas disandingkan dengan puisiku. Sayang sekali, araknya sudah habis. Bukankah kau hanya butuh arak berkualitas? Aku memilikinya. Bagus, kalau begitu, beri aku segelas. Bagaikan lautan menampung ratusan sungai. Mantap. Ah, aku dapat kelanjutannya. Kuda 5 warna. mantel bulu ribuan keping emas. Suruh pelayan menukarnya dengan arak yang enak. Bersamamu kita leburkan kesedihan abadi ini. Dewa dari hayangan, entah apa kehendak langit, bagaimana mungkin dia hanya manusia biasa. Setelah puisi ini muncul, siapa lagi di dunia ini yang berani membuat puisi? Tuan Muda Ning, Anda benar-benar dewa puisi kerajaan Suan Agung kita. Saudara-saudara sekalian terlalu memuji. Kalau bukan karena arak mabuk angin ini, mana mungkin aku bisa menulis puisi Jiang Jin Jiu ini? Bukankah arak ini sepantasnya terkenal ke seluruh dunia? Pantas. Kalau kami meminum arak ini, apa kami juga bisa menulis puisi yang begitu bagus? Bisa, bahkan lebih bagus dariku. Sebenarnya di mana kita bisa membeli arak ini? Tuan Muda Ning, demi hubungan baik kita, bisakah Anda berikan pada biro hiburan kami lebih dulu, sebanyak 500 guci? Keluarga Li kami juga mau 100 guci. Kediaman Li milikmu itu, mana pantas mendapatkan arak yang bagus? Keluarga Wang kami pesan 300 guci. Aku mau semuanya. Mau semuanya, tenang, semuanya kebagian. Jangan terburu-buru, satu persatu. Ya, Ning Chen, taktik yang sangat cerdik. apa ada pergerakan dari pihak Ning Chen? Tuan Ning membawa putra mahkota dan Tuan Putri pergi ke biro hiburan. Apa? Dia benar-benar lancang. Berani-beraninya dia membawa putra-putriku ke tempat maksiat seperti itu. Mohon redakan amarah Anda, Yang Mulia. Tuan Ning, Telah menciptakan puisi abadi di biro hiburan. Oh.
Sungguh mahakarya puisi Jiang Jinjiu. Wah, sungguh bait puisi yang akan abadi sepanjang masa. Anggur Ying Feng Zui. Anggur selezat apa pula itu? Kalau soal itu, hamba yang tua ini kurang tahu. Yang mulia, gawat, terjadi masalah besar. Perdana Menteri Kiri membawa para menteri penting memasuki istana. Mereka bilang ingin memakzulkan Ning Chen. Orang-orang ini memang langsung datang begitu mencium baunya. Cepat cari dan bawa Ning Chen kembali ke sini. Kasim Kuan, beritahu para menteri. Sidang istana dimulai. Hamba laksanakan. Malam ini kita bersua. Bisakah kau berhenti bernyanyi? Ning Chen. Hamba menghadap. Lancang kau, Ning Chen. Berani-beraninya kau muntah di aula utama istana. Kau sangat tidak sopan kepada yang mulia. Apa matamu buta? Ya, kau tidak lihat Kak Chen sedang mabuk. Jenderal Chen, sebagai seorang jenderal di dinasti ini, kau malah membiarkan Ning Chen berbuat onar. Hanya diam saat melihat masalah makin membesar. Bahkan membiarkannya membawa putri dan putra mahkota ke tempat kotor semacam itu. Dan sekarang kau masih ingin membelanya. Hamba ingin memakzulkan Ning Chen. Ning Chen sangat arogan dan bertindak semena-mena, tanpa memikirkan akibatnya, telah memukul dan melukai utusan dari negara Wu. Ning Chen juga sangat nekat dan lancang, secara diam-diam menyetujui tuntutan dari negara Wu, sama sekali tidak menganggap keberadaan yang mulia. 3. Ning Chen membuat puisi di rumah hiburan, yang mengakibatkan anggur dari negara Wu. Ying Feng Zui, menjadi terkenal di seluruh dunia, dan membantu negara Wu meraup keuntungan besar. Ini benar-benar kejahatan pengkhianatan besar terhadap negara, dan kini Ning Chen bersikap tidak sopan di aula istana. Hamba mohon kepada yang mulia. Mohon ampunan dan tolong jatuhkan hukuman kepadanya. Ning Chen, apakah ada yang ingin kau katakan? Yang mulia, hamba merasa seluruh pejabat sipil dan militer di istana ini, semuanya hanya bicara omong kosong belaka. Apakah ucapanku salah? Jika urusan ini diserahkan kepada kalian, bagaimana kalian akan menanganinya? Mengenai berbagai masalah yang diajukan oleh utusan 5 negara itu, apakah kalian bisa menyelesaikannya? Bukannya berpikir untuk meringankan beban yang mulia. Sepanjang hari kalian hanya pandai banyak bicara, tanpa tahu betapa susahnya bertindak nyata. Tapi setiap hal yang telah kau lakukan, semuanya memiliki bukti yang sangat nyata. Bagaimana kau bisa menjelaskannya? Maka dia harus dihukum mati beserta 9 keturunannya. Oh, Perdana Menteri Kiri, secara nama dan hukum yang berlaku, kau juga termasuk ke dalam 9 keturunanku. Sialan. Sesaat aku malah melupakan fakta itu. Kakek. Ning Chen telah melakukan pengkhianatan terhadap negara. Perdana Menteri Kiri bersalah karena telah lalai mengawasinya. Jika hari ini dia tidak dihukum sesuai dengan hukum, hamba akan membenturkan kepala hamba di pilar istana ini. Hamba setuju. Kalau begitu kita sudah sepakat ya. Kumohon kau pastikan untuk membenturkan kepalamu sampai mati di istana ini. Sebentar, mata kalian yang mana yang melihatku melakukannya? Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat ini. Ini adalah perjanjian yang aku buat, dan kutandatangani bersama utusan kelima negara itu. Setiap kali kelima negara itu berada di wilayah dasuan kita, dan menjual anggur Ying Feng Zui, negara dasuan kita akan mendapat keuntungan sebesar 60%. Silakan yang mulia memeriksanya sendiri. Tempat tanda tangan ini masih kosong. Seharusnya bisa saja namaku, tapi hamba lebih berharap itu adalah nama Baginda. Bagus. Bagus sekali. Dengan adanya perjanjian ini di tangan, kerajaan kita pasti bisa menambah setiap tahunnya pendapatan hingga jutaan perak untuk mengatasi krisis kas negara kita. Baginda, Ning Chen berjasa dan tidak bersalah. Ayahanda, ini karena Huaian penasaran dengan biro hiburan, makanya memaksa untuk ikut. Kakak Chen tidak pergi ke sana untuk berfoya-foya, tapi untuk mengurus urusan penting. Memukuli utusan negara lain sama dengan menentang hukum. Aku memang memukulnya. Terus mau apa? Kalian semua di sini seharusnya sudah sangat paham. Kunjungan negara Wu kali ini tidak lain hanyalah untuk mencari alasan untuk memicu peperangan. Kalau memang begitu keadaannya, lalu apalagi yang kita ragukan? Ingat baik-baik kata-kataku ini. Menundukkan kepala. Kalau dilakukan sekali, akan terus berulang tanpa henti. Rakyat Suan Agung kita lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup tunduk menanggung malu. Bagus. Perkataan yang sangat bagus. Baginda, hamba yang tua ini bersedia memimpin pasukan ke medan perang. Bagus. Tapi kas negara kita sedang kosong. Baginda, seperti kata pepatah, kejayaan dan keruntuhan negara adalah tanggung jawab setiap warganya. Hamba bersedia menyumbangkan seluruh harta kekayaan hamba. Tentu saja, hamba tahu ini hanyalah bantuan yang tidak seberapa. Namun Baginda tidak perlu khawatir. Di sini hamba memohon agar para pejabat sekalian berkenan untuk bermurah hati menyumbang. Itu kan pergerakan pasukan besar-besaran. Setidaknya butuh 30 juta tael. Busyet. Si tua bangka ini salah paham maksudku. Dia mau menguras harta seluruh pejabat di istana ini. Ya, yang mulia, meskipun Kasim tidak boleh ikut campur urusan politik, tapi di saat negara sedang krisis begini, hamba bersedia menyumbang 500.000 tael. Kasim Kuan, punya nyali juga kau. Kasim Kuan, beta memang tidak salah menilaimu. Ayahanda, Ananda juga bersedia menyumbang 1 juta tael untuk membantu kerajaan Suan kita melewati masa sulit ini. Bagus. Tapi ini baru sekitar 1 juta tael lebih, masih sangat jauh dari puluhan juta tael yang dibutuhkan. Benar sekali. Tapi beta percaya,
Asalkan seluruh rakyat dan pejabat kerajaan bersatu padu, kita pasti bisa melindungi negara dan menenteramkan rakyat. Para menteri sekalian, bagaimana menurut kalian? Apakah ucapan beta ini benar? Ayahanda sungguh bijaksana. Yang mulia sungguh bijaksana. Hebat benar. Kalau di saat seperti ini ada yang masih tidak mau menyumbangkan uangnya, dia benar-benar jadi pengkhianat negara. Hamba bersedia menyumbang 1 juta tael. Hamba juga bersedia menyumbang 500.000 tael. Hamba menyumbang 800.000 tael. Kalau begitu, aku harap semua perak ini sudah masuk ke kas negara malam ini juga. Lapor, Yang Mulia, utusan negara Wu meminta hamba untuk menghadapi ujian ketiga besok. Beta malah takut dia tidak datang. Ning Chen, majulah tanpa ragu. Besok, aku akan memimpin seluruh pejabat sipil dan militer untuk memberi dukungan padamu. Hamba menerima titah. Peperangan antara dua negara, masalah sebesar ini, bisa-bisanya tidak direncanakan dari awal, sampai membiarkan Ning Chen mencari celah, dan membuat Kaisar Xuan mengumpulkan puluhan juta biaya militer. Sekarang negara Xuan sudah bersiaga penuh. Bagaimana kita akan memenangkan perang ini? Telah apa maksudmu? Tadinya aku ingin memanfaatkan masalah Ning Chen, yang memukuli utusan itu untuk menekannya. Tak disangka malah dia yang memanfaatkannya balik, dan membuat negara Xuan berhasil mengumpulkan biaya militer. Padahal sudah jelas masalah ini adalah kesalahan Ning Chen. Sial. Kita sudah dijebak oleh Ning Chen. Dia sengaja bertindak kasar. Pasti ini sudah dia rencanakan sejak awal. Apa? Kalau begitu, apakah kau yakin dengan babak ketiga nanti? Besok, Kaisar Xuan akan membawa para pejabatnya untuk memberi dukungan pada Ning Chen. Kau tenang saja. Tapi, Tidakkah kau merasa besok adalah kesempatan emas yang sangat langka? Kau berada di ibu kota, pasti punya cukup banyak pasukan. Kan, besok, kenapa kita tidak bekerja sama saja, dan langsung menangkap Kaisar Xuan? Cih. Apakah kau tidak memikirkan apa akibatnya? Di luar ibu kota, masih ada 100.000 pasukan yang berjaga. Prinsip jangan bertindak gegabah karena risikonya terlalu besar. Masa kau tidak mengerti? Memangnya kau punya berapa banyak pasukan? Semua mata-mata rahasia, ditambah pasukan yang menyamar dan ikut kemari. Totalnya ada 13.000 orang. Aku juga bisa mengirim surat kembali ke negara Wu. 200.000 kavaleri besi, siap maju bertempur dari perbatasan kapan saja. Dengan serangan dari dalam dan luar, kita pasti bisa menaklukkan Dasuan. Setelah rencana ini berhasil, selain wilayah Zhenzhou, aku akan memberimu 3 wilayah lagi sebagai daerah kekuasaan. Sepakat. Kapan kita mulai bertindak besok? Gunakan kembang api sebagai sinyal. Bertindaklah dengan hati-hati, 2 jam sebelum ke lapangan militer besok. Semua pasukan harus sudah siap sedia. Baik, Tuan Perdana Menteri. Putra Mahkota telah tiba, datang menemuiku larut malam begini. Ada urusan penting apa? Aku sudah sepakat dengan utusan negara Wu. Besok kita bisa menangkap Yang Mulia dan para pejabat. Kau sudah gila. Beraninya kau mau beraksi di dalam ibu kota. Aku baru saja mendapat kabar. Orang-orang yang kutempatkan di departemen pengawas sudah tewas. Sekarang Ning Chen sudah mengincarku. Kalau besok negara Wu kalah dalam pertandingan, kita tidak akan punya jalan mundur lagi. Tenang saja. Besok, aku akan memalsukan titah Kaisar untuk menarik pasukan 9 kota. Setelah kita menyandera Baginda, kita paksa dia menulis titah turun tahta. Dengan bantuan dari negara Wu, kau pasti bisa naik tahta menjadi Kaisar. Kira-kira apa yang ingin kalian pertandingkan? Sebelum pertandingan dimulai, kami ingin mengubah satu syarat. Kalau ada orang Dasuan yang bisa melewati tantangan ini, negara Wu akan memberikan kompensasi kuda perang menjadi 150.000 ekor. Tapi jika tidak ada yang berhasil, kalian harus menyerahkan kepada kami 3 provinsi Dasuan. Besar mulut sekali. Ning Chen, apa kau yakin? Yang Mulia, apapun tantangan dari utusan negara Wu, hamba sama sekali tidak gentar. Jangan, Yang Mulia, wilayah 3 provinsi. Taruhannya sangat besar. Bagaimana bisa wilayah ini diserahkan pada keputusan Ning Chen? Ini menyangkut nasib negara dan rakyat. Yang Mulia tidak boleh bertindak gegabah. Kalau begitu, kalian saja yang beri aku ide. Atau, siapa di antara kalian yang yakin bisa maju menggantikan Ning Chen? Kalaupun kalah, aku tidak akan menyalahkan kalian. Kami tidak berani. Kalau tidak berani, kenapa masih banyak omong? Ning Chen, jangan sampai kau mengecewakanku. Hamba laksanakan. Keluarkan tantanganmu. Ini adalah peninggalan negara Wu dari bertahun-tahun yang lalu, diciptakan oleh seorang ahli yang tak tertandingi. Gembok rantai 12. Konon katanya, di dalam gembok ini ada sebuah peta harta karun. Harta karunnya sangat besar, cukup untuk menghidupi 1 juta pasukan. Asalkan ada orang dari negara Xuan yang bisa membukanya, negara Wu bersedia berbagi harta karun tersebut. Gembok rantai 12 apanya? Ini kan cuma kubus Rubik tingkat 5. Biar aku saja. Nak Chen, mundur sajalah kalau terlalu sulit. Kalau mau menyerah juga tidak apa-apa. Mulai hari ini, 3 wilayah provinsi negara Xuan akan menjadi milik negara Wu. Mau mengambil wilayah kami? Siapkan dulu kuda tempur kalian. Semuanya.
Perhatikan baik-baik. Serang. Kumpulan sampah. HMPH. Benda apa ini? Kekuatannya sungguh dahsyat seakan bisa menghancurkan langit dan bumi. Ini adalah meriam merah. Silakan lihat, Yang Mulia, inilah meriam merah. Larasnya terbuat dari tembaga murni. Di dalam pelurunya, bisa diisi dengan bubuk mesiu. Cukup nyalakan sumbunya di sini, maka akan Duar. bam, menghabisi musuh dari jarak 100 langkah. Dengan senjata ini, kerajaan Xuan kita tidak perlu lagi takut pada pasukan berkuda musuh. Benarkah? Sangat benar, Yang Mulia. Kalau saja teknologinya lebih memadai, hamba pasti sudah membuatkan senjata yang jauh lebih canggih. Namun, biaya pembuatan benda ini sangatlah mahal, dan hanya bisa dibuat oleh pengrajin yang sangat ahli. Yang Mulia, hal ini harus benar-benar dirahasiakan, karena jika sampai jatuh ke tangan musuh, akibatnya sungguh tidak terbayangkan. Kak Chen, kau hebat sekali. Bisa-bisanya terpikir untuk membuat benda ini. Memangnya kau pikir apa? Apa kau pikir Yang Mulia hanya karena beberapa bait puisi akan begitu mengandalkanku? Pantas saja kerajaan kita beberapa tahun ini selalu damai dan makmur. Kas negara yang seharusnya penuh, belakangan ini tiba-tiba malah menipis. Ampuni hamba, Yang Mulia, ini karena hamba kurang tegas dalam mengawasi. Si kecil manis dari mana ini, berani-beraninya melakukan kejahatan sebesar itu. Perdana Menteri Kiri, berhentilah berpura-pura. Prajurit-prajurit ini semua adalah anak buahmu, kan? Jangan memfitnah sembarangan. Apa kau tahu, memfitnah pejabat penting istana? Hukumannya adalah mati. Perdana Menteri Kiri, jangan panik. Hari ini, aku akan membongkar semua kejahatanmu, satu persatu, dan membeberkannya di hadapanmu. Perdana Menteri Kiri adalah parasit terbesar di kerajaan Xuan kita. Yang Mulia, Perdana Menteri Kiri telah memeras rakyat, merampas tanah pertanian, hingga menyebabkan seluruh wilayah Zhenzu hancur dan kelaparan. Ini adalah petisi darah dari puluhan ribu rakyat Zhenzu. Tidak mungkin, dari mana asal petisi darah itu? Tolonglah, Tuan Ning. Tegakkan keadilan bagi kami, rakyat Zhenzu. Dua orang ini sengaja kubawa langsung dari Zhenzu. Zhenzu. Wilayah kekuasaan Perdana Menteri Kiri, Tuan Ning. Perdana Menteri Kiri bersekongkol dengan seluruh pejabat di Zhenzu. Mereka merampas ladang rakyat untuk menanam tanaman terlarang. Kami rakyat jelata sudah sangat kelaparan. Tanah kami hancur lebur tak bersisa. Perdana Menteri Kiri yang licik itu, aku tahu kau ingin membela rakyat jelata, tapi jangan gegabah. Meskipun Yang Mulia sangat mempercayaimu, tapi untuk menjatuhkan Perdana Menteri Kiri, kurasa tidak akan semudah itu. Yang Mulia, semua yang dikatakan Ning Chen, hamba sama sekali tidak tahu menahu. Petisi darah yang dia maksud itu, pastilah palsu dan hanya karangan Ning Chen saja. Hamba sangat setia kepada kerajaan Xuan. Dengan sepenuh hati dan jiwa hamba, jangan sampai Paduka mempercayai omong kosong bocah ingusan ini. Ini semua murni fitnah. Dasar tua bangka licik. Sudah diambang ajal, kau masih saja keras kepala. Benar-benar tidak tahu malu. Kalian pikir bisa melawanku? Kalian semua masih terlalu naif. Perdana Menteri Kiri, berani sekali kau. Sampai sekarang masih saja berkilah. Sudah terlambat jika kau ingin mundur sekarang. Ayahanda, Ananda bersedia menjadi saksi. Perdana Menteri Kiri menggunakan bubuk dewa untuk merusak dan mengendalikan para pejabat istana. Kau mengkhianatiku. Tanpa masuk ke sarang harimau, mana bisa menangkap anaknya? Apa kau benar-benar berpikir, aku sudi bersekutu dengan penjahat sepertimu? Bagus sekali tidak sia-sia aku mendidikmu. Lalu kenapa? Apa ada yang bisa menunjukkan buktinya? Siapa yang bisa membuktikan bubuk dewa itu ada hubungannya denganku? Sepertinya Perdana Menteri Kiri benar-benar sudah pikun. Apa kau lupa, bahwa bandar yang mengedarkan bubuk dewa di ibu kota ini ada di tanganku? Ayahanda, Ninggan pernah menggunakan bubuk dewa untuk mencelakai Ning Chen. Saat ini, Ninggan sedang bersembunyi di kediaman Perdana Menteri Kiri. Pengawal, pergi ke kediaman Perdana Menteri Kiri dan tangkap Ninggan. Ninggan adalah cucuku. Dia memang telah berbuat salah, dan aku membantunya bersembunyi. Bukankah itu hal yang wajar? Soal dia menggunakan bubuk dewa, apa hubungannya denganku? Menuduhku menggunakan bubuk dewa untuk mengendalikan para pejabat. Apa aku pernah memberikannya pada kalian? Yang Mulia, perkataan Perdana Menteri Kiri ada benarnya. Tuduhan dari Ning Chen dan yang lainnya sama sekali tidak memiliki bukti nyata. Perdana Menteri Kiri telah setia selama bertahun-tahun. Kedudukannya hanya di bawah Paduka, dan di atas semua orang. Untuk apa dia mengambil risiko melakukan kejahatan sebesar ini? Aku punya bukti nyatanya. Yang Mulia, selama bertahun-tahun aku telah mengumpulkan bukti kejahatannya, semuanya disembunyikan di bawah lantai kamar Ning Chen. Jika Yang Mulia mengirim orang ke sana sekarang, pasti akan langsung menemukannya. Kasim Kuang. Ning Ziming, apa kau sudah gila? Benar, aku memang sudah lama gila. Sejak kamu dan Chang Ruyu mencelakai ibunda Ning Chen hingga tewas hari itu, aku sudah gila.
Aku menahan segala penghinaan di bawah kekuasaanmu. Hanya demi hari ini. Kamu cari mati ya? Aku memang sudah lama ingin mati. Sekarang putraku sudah dewasa. Aku tidak punya kekhawatiran lagi. Lepaskan aku. Aku ini cucu Perdana Menteri Kiri. Beraninya kalian menangkapku. Ninggan, aku bertanya padamu. Dari mana kamu mendapatkan bubuk dewa itu? Itu pemberian Perdana Menteri Kiri kepadaku. Pada tahun keempat Rende, Perdana Menteri Kiri mengorupsi 70% beras bantuan bencana, membuat mayat kelaparan bergelimpangan di mana-mana di Zenzou, memaksa rakyat untuk memberontak, hingga memakan ratusan ribu korban jiwa. Pada tahun ke-9 Rende, Perdana Menteri Kiri membunuh pangeran dari dinasti Suan Raya, yang menyebabkan kematian mendadaknya. Kurang ajar, beraninya mencelakai pangeran. Siapa lagi yang berani memohon ampun untuknya? Beraninya kamu diam-diam mengumpulkan bukti kejahatanku. Kalau saja Chen masih sama seperti dulu, sampai mati pun bukti ini tidak akan aku keluarkan. Hanya kujadikan jaminan agar dia tetap hidup. Anakku, bukannya ayah tidak peduli padamu dulu, tapi ayah tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang kamu sudah dewasa, dan berhasil sampai di titik ini. Mana mungkin ayah membiarkanmu kalah? Aku juga tidak akan kalah. Aku ini Perdana Menteri Kiri dari dinasti Suan Raya, pejabat tinggi Kementerian Kehakiman. Paling-paling kalian hanya bisa mencopot jabatanku. Lalu bagaimana kalau tuduhannya adalah makar? Kamu benar-benar berpikir aku mengambil langkah ini hanya untuk mencari alasan mengirim pasukan. Semua ini adalah jebakan yang sudah aku dan Kaisar Suan rencanakan untuk membongkar kedok aslimu. Terima kasih atas kerjasamanya, Yang Mulia Maharani. Perdana Menteri Kiri sangat berkuasa di istana. Kalau tidak bertindak sekarang, takutnya tidak ada kesempatan lagi. Setelah urusan ini selesai, kuharap Kaisar Suan menepati janji, memberikan 1 juta karung persediaan pangan. Ternyata semua ini adalah jebakan Yang Mulia. Puluhan tahun kelicikan seorang kaisar, sungguh membuat hati merinding. Menurut hukum Agung Suan, pemberontak, apapun alasannya, 9 keturunannya harus dihukum mati. pengawal. Jebloskan Perdana Menteri Kiri dan keluarga Ning ke dalam penjara. Yang Mulia, ampunilah hamba. Kakanda Ning, terima kasih sudah menebusku. Ah, bukan apa-apa. Kau adalah wanitaku, sudah sepantasnya aku melakukannya. Lalu, bagaimana dengan Tuan Putri ini? Kau, Dasar pria konyol, aku sudah meminta ayahanda Kaisar untuk merestui pernikahan kita. Aku tidak peduli. Aku harus jadi istri sah utama. titah kaisar, menganugerahkan gelar kepada Ning Chen sebagai menantu kekaisaran pelindung negara dan Adipati Rong, dan dinikahkan dengan Putri Huayan. Kakanda Ning, bisa melayanimu bersama dengan Tuan Putri adalah sebuah keberkahan untukku. Wah, meriah sekali. Momen yang sungguh indah dan romantis. Sepertinya kami datang di saat yang kurang tepat. Iya, mana ada? Ayo, kita pergi minum-minum ke pavilion hiburan. Oh, berani ya? Masih mau bersenang-senang dan minum di luar? Yudai, ayo kita urus dia bersama.